Ia mengatur kamera dengan timer dan menyuruh Hwan memencet tombolnya. Saat Hwan lari kembali ke posisi foto, tiba-tiba Gao mengeluarkan cincin. Gao berlutut melamar Hwan tepat saat detik-detik pergantian tahun menuju milenium baru. Namun tiba-tiba sebuah truk muncul entah dari mana dan menabrak Gao dengan keras. Hwan lalu menunjukkan foto mereka berdua di Suzhou. Tapi anehnya di mata Gao foto itu hanya berisi pemandangan tanpa orang. 你只能看到风景吗？ Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film My Peak in the 90s full episode versi Bioskop Singkat. Di awal film kita diperlihatkan dengan situasi di perusahaan KU Life yang akan segera diakuisisi oleh Gao Haiming. Demi melihat kemampuan bisnis perusahaan, Bos Zeng mengatur agar dua penyiar top mereka, Lin Hwan dan Ai King, melakukan siaran langsung untuk membahas novel berjudul Goodbye Will Fall. Namun di saat Ai King berusaha keras memuji novel itu, Hwan malah mengkritik habis-habisan karena ceritanya dianggap kuno dan tokoh utamanya hanya mengandalkan keberuntungan alias jari emas. Mendengar komentar negatif itu, Bos Zeng langsung menghentikan siaran tersebut secara paksa. Kemudian Hwan dengan wajah kesal langsung melabrak ruang rapat dan bertanya kenapa siarannya dipotong. Bos Zeng pun menjelaskan bahwa perusahaan akan diakuisisi sehingga ia harus menjaga kualitas konten. Namun tak disangka Gao yang duduk di sana malah menatap Hwan tanpa berkedip dan meminta agar siaran tentang novel itu dilanjutkan lagi. Alhasil Bos Zeng terpaksa menuruti permintaan itu. Dan ketika siaran kembali dimulai, para penggemar malah mengaitkan Hwan dengan tokoh utama novel karena nama mereka sama. Hwan pun buru-buru menyangkal hal itu. Lalu saat ia mengeluarkan model pesawat kesukaan tokoh pria di novel, tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing dan ia pun jatuh pingsan. Tak berselang lama, Hwan terbangun dan mendapati dirinya berada di museum model pesawat pada tahun 1999. Di sana ia melihat wajah yang sangat familiar, yaitu Gao. Namun, satpam malah meminta ganti rugi atas kerusakan di museum. Beruntung ada seorang wanita bernama Zhu Mengmeng yang mengaku sebagai sahabatnya datang menyelamatkan situasi. Hwan mengira ia sedang bermimpi. Tetapi, sebuah pagar tiba-tiba memberikan instruksi bahwa ia telah masuk ke dalam game bertema novel tersebut. Dan ia harus menyelesaikan misi tanpa mengubah hubungan karakter aslinya atau membocorkan cerita. Jika tidak, ia akan menerima hukuman. Setelah itu, Zhu Mengmeng menghampirinya dan pagar kembali berbunyi memberikan misi agar Hwan mentransfer uang 10.000 yuan kepada Osi Jue. Teringat bahwa Osi Jue adalah mantan pacar sampah di novel, Hwan pun keceplosan memaki. Hal itu langsung melanggar aturan game dan membuatnya kembali terlempar ke momen awal saat ia mengetahui aturan game. Setelah mencoba beberapa kali dan gagal keluar, akhirnya Hwan meminta Zhu Mengmeng mengantarnya ke bank. Namun Hwan malah mengirimkan 10.000 dong Vietnam, bukan yuan. Walaupun begitu, misi tetap dianggap selesai. Dan pagar memberikan misi utama, ia harus membuat tokoh pria utama, yaitu Gao, jatuh cinta dan melamarnya agar bisa kembali ke dunia nyata. Kemudian Zhu Mengmeng mendapat undangan pembukaan tos serba. Hwan yang ingat bahwa Gao adalah pemegang saham di sana memutuskan untuk ikut. Gao sendiri yang menjalankan grup Letao memang berniat masuk ke tos serba itu dan datang untuk meninjau. Setelah acara potong pita selesai, Hwan melihat seorang pria yang penampilannya sangat mirip dengan deskripsi tokoh utama di novel. Hal itu membuatnya langsung berinisiatif menyapa pria tersebut. Di sisi lain, saat Gao pergi ke toilet, ia menerima telepon dari ayahnya. Karena sebelumnya ia dipanggil dengan sebutan Raja Pembalut Wanita oleh para tetua. Gao pun membalas dengan kata-kata pedas sampai dimarahi ayahnya karena dianggap tidak sopan. Tak disangka Hwan bertemu dengannya di sana dan mengira Gao juga sesama penjelajah waktu. Hwan pun bertanya apa misi Gao.
Namun karena Gao terlihat bingung, Hwan mengira dia adalah pemain non-karakter alias NPC. Alhasil Hwan memberinya uang dan memintanya membantu menciptakan pertemuan romantis dengan tokoh utama pria. Lalu saat Gao menciptakan kejutan itu, ia malah menabrak Hwan dan memeluknya dengan erat. Hwan pun bingung kenapa NPC ini tidak mengikuti aturan main. Namun ketika ia mengobrol dengan pria yang ia kira tokoh utama tadi, ternyata pria itu memakai cincin kawin yang sama sekali tidak sesuai dengan karakter di novel. Hwan pun langsung memaki pria itu dengan kata bajingan, sampai akhirnya Zhu Mengmeng datang meminta maaf pada bos Lu. Disitulah Hwan baru sadar kalau ia salah mengenali orang, dan untuk menghilangkan rasa kesalnya, mereka berdua pun pergi bermain ke tempat dingdong. Di malam hari, saat kembali ke rumah Zhu Mengmeng, Hwan melihat foto tokoh utama wanita bersama keluarganya. Ia pun bertanya tentang hubungan keluarga itu. Zhu Mengmeng sendiri sedang galau karena besok diatur untuk kencan buta. Hwan pun menyarankan agar ia mengacaukan kencan itu. Namun karena Zhu Mengmeng tidak berpengalaman, akhirnya Hwan lah yang menawarkan diri untuk menggantikan Zhu Mengmeng pergi kencan buta. Keesokan harinya, Hwan pergi ke restoran untuk kencan buta. Namun tak disangka pasangan kencannya ternyata adalah pria yang kemarin ia bayar untuk membuat pertemuan palsu. Karena sudah janji akan mengacaukan kencan, Hwan pun berusaha keras berakting menjadi cewek matre dan genit. Tetapi Gao malah tidak merasa ilfil dan tetap sopan. Melihat itu, Hwan langsung berbohong bahwa ia hamil di luar nikah. Namun Gao malah tidak menolaknya dan berkata ia butuh menikah dan punya anak demi warisan keluarga. Hal itu benar-benar membuat Hwan kehabisan akal dan ingin segera kabur dari sana. Tiba-tiba saja Gao menerima telepon dan menyebutkan namanya. Mendengar nama itu membuat Hwan terpaku di tempat, sebab ternyata pria di depannya inilah target misinya yang sebenarnya. Hwan pun buru-buru kembali ke meja dan mencoba menjelaskan, namun Gao sudah tidak tertarik mendengarnya. Apalagi ia sudah pernah bertemu Zhu Mengmeng sebelumnya dan tahu kalau wanita di depannya ini palsu. Alhasil Gao langsung pergi begitu saja. Dan pagar Hwan memberitahu bahwa tingkat kesukaan Gao padanya turun menjadi minus 50%. Sebuah awal yang benar-benar bencana. Tidak menyerah begitu saja, Hwan memutuskan untuk membuat Gao mengenalnya ulang. Ia pun merencanakan pertemuan di garasi bawah tanah dengan sengaja memarkir mobil sport Zhu Mengmeng di depan mobil Gao dan berpura-pura mobilnya mogok. Namun Gao langsung bisa melihat kebohongannya karena Hwan terlihat sangat tidak nyaman di kursi pengemudi. Gao pun pergi bersama asistennya. Dan notifikasi pagar kembali muncul memberitahu tingkat kesukaan turun menjadi minus 80%. Sementara itu, Zhu Mengmeng merasa aneh dengan perubahan sikap Hwan yang biasanya bucin pada pacarnya selama 7 tahun, kini malah disebut otak udang soal cinta. Hwan pun curhat pada editornya bahwa ia akan membuat komik baru tentang persahabatan yang langsung didukung penuh oleh editornya. Setelah itu, Hwan terus mencari cara mendekati Gao. Kali ini ia membawa seekor kelinci kecil agar terlihat imut dan penyayang. Namun ternyata Gao alergi bulu hewan dan langsung bersin-bersin saat didekati kelinci. Melihat itu, Hwan mendapatkan item bantuan dari sistem yang ia kira tisu. Namun saat diberikan ke Gao, ternyata itu adalah pembalut wanita. Situasi canggung itu membuat tingkah kesukaan anjlok jadi minus 100% dan memicu mekanisme hukuman di mata Hwan dipaksa harus membersihkan toilet. Dengan susah payah Hwan membersihkan toilet sambil terus mengeluh. Pagar pun menjelaskan hukuman ini agar ia tidak malas-malasan. Karena tahap cinta pandangan pertama sudah gagal total, Hwan harus mencoba membangun hubungan lewat jalur pekerjaan. Di sisi lain, saat perjalanan kembali ke kantor, Gao teringat tekstur pembalut yang diberikan Hwan tadi terasa sangat lembut. Demi rasa penasaran profesionalnya, ia malah pergi ke supermarket dan memborong semua merek pembalut untuk diteliti. Sementara itu, perusahaan Letao mengadakan rapat kinerja. Para direksi menyarankan penyesuaian rasio merek agen. Namun Gao bersikeras bahwa untuk untung besar mereka harus melakukan riset mandiri. Ia pun meminta asistennya memutar PPT, tetapi ketua dewan merasa itu tidak realistis karena butuh waktu dan biaya besar yang sulit dipertanggungjawabkan ke pemegang saham lain. Setelah rapat selesai, Gao melakukan wawancara kerja. Hwan dengan cerdik menyelipkan lamarannya agar bisa diwawancara sebagai asisten manajer umum.
Gao sendiri yang mewawancarainya saat ditanya kelebihan, Huan menggunakan pengetahuannya tentang masa depan perusahaan Letao dari novel untuk berbicara panjang lebar. Hal itu membuat para asisten bingung, tapi Gao justru sangat puas. Namun Gao tetap menyatakan ia tidak lulus. Huan yang tidak terima langsung menyusul ke ruangan Gao dan memohon dengan alasan ia butuh pekerjaan di lingkungan asing ini. Tetapi Gao malah mengira Huan hanya ingin menggoda bos kaya. Karena tidak boleh membocorkan misinya, Huan pun terpaksa menerima tuduhan itu. Melihat Huan diam saja, Gao tiba-tiba bertanya merek pembalut yang waktu itu. Huan baru sadar kalau stoknya habis dan ia sedang datang bulan. Ia pun meminjam ke karyawan wanita lain. Walaupun di tahun itu masih tabu, para karyawan malu-malu memberinya. Namun tak disangka Gao keluar ruangan dan memberikan sebungkus pembalut pada Huan Walaupun gagal dapat kerja, Huan merasa sedih, tapi kemungkinan Zhu Mengmeng mengajaknya ke pesta pernikahan mutiara orang tua Gao, yang ia anggap kesempatan bagus untuk mengenal targetnya lebih jauh. Saat itu di pesta perayaan, ketua Gao memberikan kalung mutiara mahal pada istrinya sambil berceramah tentang hidup. Xie Wanjun, teman masa kecil Gao, juga ada di sana dan terus menatap Gao. Huan yang datang terlambat pergi ke toilet untuk memperbaiki riasan. Di sana ia tanpa sengaja mendengar percakapan orang tua Gao. Ternyata Xie Wanjun menyukai Gao, tapi Gao bersikap dingin dan ibu Gao pun malah membela putranya itu. Kemudian ketua Gao membujuk istrinya demi masa depan perusahaan yang butuh bantuan keluarga Xie untuk pasar utara. Namun sang ibu tetap memprioritaskan kebahagiaan anaknya. Gao pun datang dan pamit pergi karena ada urusan mendesak, membuat ayahnya menahan amarah. Ketika kembali ke aula, Xie Wanjun langsung menempel pada Gao dan memintanya memahami mencoba gaun pengantin. Gao menolak dengan alasan sibuk karena ia memang tidak menyukainya. Tapi Xie Wanjun yang tidak peka malah terus memaksa. Kemudian tiba-tiba saja Huan muncul di aula dan langsung menggandeng lengan Gao yang satunya, membuat para tetua kaget. Huan membisikkan tawaran kerjasama agar Gao bisa cepat kabur, lalu memanfaatkan momen saat Xie Wanjun mendorongnya. Huan sengaja menumpahkan anggur merah ke baju Gao. Insiden itu membuat Gao punya alasan pergi ganti baju. Ketua Gao pun beralasan pada tamu bahwa Huan adalah sekretaris baru yang ceroboh dan berjanji akan segera memecatnya. Setelah berhasil menyelamatkan Gao, sikap Gao mulai sedikit melunak dan bertanya apa tujuan Huan sebenarnya. Huan menegaskan ia ingin bekerja di Letao. Gao tidak menjawab pasti, tapi menelpon asistennya soal macet. Huan tahu kalau Gao sedang bad mood, ia suka merakit model pesawatnya di rumah. Jadi ia menawarkan tumpangan naik motor listriknya. Di jalanan mereka hampir menabrak orang yang menerobos lampu merah. Akhirnya Gao yang membonceng Huan sampai di rumah. Gao berkata bahwa bos tidak suka asisten yang terlalu tahu banyak tentang dirinya. Jadi Huan tetap tidak lulus wawancara. Setelah gagal jadi asisten Gao, Huan teringat jalan cerita novel di mana tokoh utama wanita masuk lewat perusahaan lain bernama Yun Sheng. Malamnya ia bekerja keras lembur sampai sistem memberinya hadiah paket percepatan. Berkat itu ia bisa melewati tahap wawancara dan langsung magang. Manajer Siang Ling memberinya tugas humas. Huan menerimanya dengan penuh percaya diri. Rekan kerjanya Wang Zhen kaget melihat Huan tersenyum keluar dari ruangan bos galak. Sementara manajer proyek Fang Yuan terlihat sedang berdoa komat kamit agar kerjasama dengan perusahaan Letao berhasil. Di sisi lain, komik Zhu Mengmeng, Kunang-Kunang dan Bintang mulai sukses. Editor menyarankan untuk memperdalam hubungan persahabatan di cerita itu. Untuk merayakan keberhasilan, Zhu Mengmeng mengajak Huan belanja. Huan pun memborong banyak barang, membuat Zhu Mengmeng heran karena biasanya Huan sangat hemat demi pacarnya. Huan pun menjawab bahwa dirinya yang dulu terlalu murahan. Kemudian mereka belanja baju banyak sekali. Dan Huan berebut membayar karena harga barang 20 tahun lalu terasa sangat murah baginya. Zhu Mengmeng mengingatkan soal tabungan untuk Ousi Jue. Tapi Huan cuek saja. Bahkan saat Ousi Jue mengirim pesan minta uang, Huan pura-pura tidak lihat dan lanjut fotobox bersama Zhu Mengmeng. Sementara itu di perusahaan Letao, penjualan popok bayi menurun. Selain ganti juru bicara, Gao diam-diam menyiapkan jalur produksi baru dan pergi main tembak-tembakan untuk melepas stres.
Keesokan harinya, Huan Er datang ke Letao sebagai perwakilan Yunsheng, namun ditolak resepsionis karena tidak ada janji. Asisten Gao yang melihatnya langsung melarang Huan Er masuk selamanya. Kembali ke kantor dengan tangan kosong membuat si Yang Lingling marah besar. Namun Huan Er menyerahkan proposal humas untuk Letao yang sudah ia siapkan. Setelah membacanya, si Yang Lingling sadar ide itu sangat bagus dan langsung ingin pergi ke Letao sendiri. Melihat kesempatan ini, Huan Er langsung menawarkan diri untuk mengatur proposal itu dan berkata kalau berhasil semua kreditnya untuk bos Yang. Tak disangka walau sudah buat janji, Huan Er tetap tidak diizinkan masuk ke Letao. Ia pun memutar otak dan akhirnya menyamar menjadi orang asing agar bisa masuk gedung. Gao yang melihatnya menyuruhnya berhenti membuat onar. Sementara itu, di rapat direksi, para tetua masih menekan Gao soal warisan bisnis ayahnya. Tiba-tiba saja Huan Er muncul di luar jendela kaca dengan tali pengaman seperti Spider-Man. Melihat aksi nekat itu, Gao buru-buru menariknya masuk. Huan Er pun memaksa Gao membaca proposalnya sebelum ia dibawa satpam. Pagar pun berbunyi menandakan misi tahap pertama selesai, dan sekarang ia harus membuat Gao jatuh cinta. Lalu saat makan bersama Zhu Mengmeng, Osi Jue mengirim pesan minta uang kuliah. Huan Er pun pura-pura tidak melihat, sampai Osia Ju menelpon Zhu Mengmeng. Dengan terpaksa Huan Er mengangkatnya, namun dengan nada dingin ia menyuruh Osia Jue menulis surat utang lengkap dengan bunganya. Zhu Mengmeng kaget melihat perubahan sahabatnya yang dulu bucin akut, kini jadi perhitungan pada pacarnya. Huan Er beralasan kalau pada perselingkuhan harus kejam. Tapi Pagar memperingatkan soal spoiler karakter. Takut dihukum, Huan Er terpaksa mengulangi adegan itu dan meminta maaf dengan manis pada Osia Ju di telepon. Sementara itu, Letao merespon isu telur serangga di popok mereka menggunakan strategi humas Huan Er. Namun ayah Gao malah sekalian mengumumkan pertunangan Gao dan Xie Wanjun demi menjilat keluarga Xie. Asisten Gao khawatir bosnya tidak suka, tapi Gao malah berencana menggunakan Huan Er untuk mengubah sikap ayahnya. Di hari berikutnya, Gao datang ke Yunsheng untuk kerja sama dan secara khusus meminta Huan Er yang menjadi penanggung jawabnya. Curiga ada udang di balik batu, Huan Er meminta kenaikan biaya layanan 20% yang langsung disetujui Gao. Fan Yuan sangat senang dan menyuruh Huan Er segera mengirim kontrak malam itu juga. Namun tiba-tiba Xie Wanjun datang ke kantor mereka dan menuntut bos mereka. Namun tak disangka Xie Wanjun yang merupakan putri grup Fuchuang menuntut agar Huan Er dipecat dengan imbalan kontrak 10 tahun. Huan Er malah memanas-manasi keadaan dengan berkata kalau ia dipecat ia bisa bebas bekerja di Letao dekat dengan Gao. Mendengar itu, Xie Wanjun jadi ragu dan membatalkan niatannya memecat Huan Er, tapi tetap menuntut agar Huan Er mengurus akun Fuchuang. Fang Yuan girang bukan main dapat 2 klien besar dalam sehari dan menjanjikan bonus besar. Karena sudah malam, Fang Yang menyuruh Huan Er pulang istirahat dulu. Lalu keesokan harinya saat mengantar kontrak ke Letao, Huan Er menunggu Gao rapat. Karena kinerjanya bagus, sistem memberinya hadiah sebotol lim super yang tiba-tiba tumpah ke dadanya. Tuh ia bingung cara membersihkannya. Ia berbalik dan malah bertabrakan dengan Gao yang baru masuk. Alhasil dada mereka berdua lengket dan Gao terpaksa membuka kancing kemejanya memperlihatkan otot dadanya yang bidang. Jantung Huan Er berdegup kencang. Ia menyarankan mencari gunting daripada Gao harus telanjang. Akhirnya Gao memeluk Huan Er, berjalan keluar mencari gunting, membuat para karyawan heboh bergosip. Di resepsionis, Huan Er dengan hati-hati menggunting baju itu yang akhirnya malah berbentuk hati. Saat hendak pulang di pintu, Huan Er malah berpapasan dengan ayah Gao. Kemudian ayah Gao membawa Huan Er ke mobil dan bertanya berapa harga agar ia menjauhi putranya. Huan Er berkata ia hanya akan mendekati Gao selama 5 bulan. Tapi ayahnya tidak percaya. Akhirnya Huan Er meminta 5.000 yuan sebagai jaminan ia tidak akan baper. Tapi ayah Gao malah memberinya 50.000 yuan. Huan Er pun menerimanya dengan senang hati dan turun dari mobil. Sementara Gao yang melihat semua itu hanya diam saja karena merasa hubungan mereka memang hanya transaksional. Lalu saat makan bersama Xie Wanjun, Gao menegaskan ia sedang fokus kerja dan tidak berniat menikah. Tak berselang lama setelah makan, Xie Wanjun memaksa asisten Gao, Luo Zhou, untuk menceritakan hubungan Gao dan Huan Er. Luo Zhou pun jujur menceritakan semuanya. Namun, Xie Wanjun tidak menyerah.
Di sisi lain, Huan Er bermain game dengan Zhu Mengmeng dan teringat nasib tragis polisi Hu Tieha di novel. Ia ingin memperingatkan Zhu Mengmeng tapi takut melanggar aturan lagi. Di hari berikutnya, Huan Er berniat mencoret-coret model pesawat Gao sebagai balas dendam, tapi rencananya dicegah oleh Gao. Huan Er pun protes soal idenya yang dipakai perusahaan Litau. Namun Gao membuktikan lewat ponsel bahwa ia sudah memikirkan solusi yang sama sebelum proposal Huan Er datang. Lalu setelah kesalahpahaman berhasil diselesaikan, Gao mengajak Huan Er makan. Huan Er memesan pasta kesukaan Gao dan mengaku bisa baca pikiran. Ia meramal Gao banyak yang naksir tapi karirnya banyak hambatan. Namun Gao langsung tahu Huan Er berbohong karena matanya terus melirik ke kiri atas yang menandakan sedang mengingat sesuatu alias mengingat plot novel. Setelah itu Gao mengantar Huan Er pulang. Tapi kuncinya tertinggal di mobil. Kemudian saat kembali, ia melihat Huan Er sedang makan pangsit di pinggir jalan. Menyadari ada paparazi yang menguntit, Gao sengaja mendekatkan wajahnya ke Huan Er agar difoto. Di sisi lain, saat diantar pulang oleh Lu Zhou, Gao terlihat senang walau gengsi. Di rumahnya, ayahnya kembali menekan soal pernikahan dengan si Wan Jun sebagai jalan pintas bisnis. Tapi Gao menolak jalan pintas yang butuh pengorbanan perasaan. Kemudian ibunya mengajak bicara dari hati ke hati dan mendukung apapun pilihan anaknya karena merasa bersalah dulu terlalu sibuk. Gao lalu mengajak Huan Er menembak di taman. Yang kalah harus jujur. Huan Er pun menang tipis berkat ajaran Gao. Saat piknik di tepi danau, Gao berkata ia tidak mau mencampuri perasaan orang lain dan hanya ingin jadi katalisator. Sebelum lanjut ke cerita, ada fakta kecil nih guys. 94% penonton di channel ini ternyata belum subscribe. Kalau kamu salah satunya, yuk bantu tekan tombol subscribe biar kami makin semangat menghadirkan alur drama Cina yang bikin kalian terhibur. Keesokan harinya, foto kencan rekayasa mereka tersebar di majalah, membuat ayah Gao marah dan Si Wan Jun cemburu. Huan Er sendiri merasa kesal karena niatnya memanfaatkan Gao, malah berbalik ia yang dimanfaatkan. Zhu Mengmeng pun memperingatkan Huan Er agar tidak main dua kaki karena Xiao Jue akan segera kembali. Lalu di kantor rekan-rekan kerjanya heboh dengan foto itu. Fang Yuan mau kasih bonus tapi ditolak oleh Huan Er. Tak lama kemudian si Wan Jun menelpon dan menyuruh Huan Er mengantar kontrak ke lokasi yang sangat jauh di Gunung Mawar Nantong. Bos Siang yang mendengarnya malah senang dan menyuruh tim membantu Huan Er. Tak berselang lama setelah mengantar kontrak, hari sudah sore dan Huan Er ketinggalan bus terakhir jam 5. Ia mencoba menyetop mobil tapi tidak ada yang berhenti dan asisten Gao melapor padanya. Saat Gao menelpon, Huan Er minta dijemput tapi teleponnya keburu mati. Gao pun langsung menyuruh asistennya untuk cek lokasi. Namun hujan mulai turun dan Huan Er berharap keajaiban Gao datang bak pangeran. Tapi yang datang malah sebuah taksi. Anehnya di dalam taksi sudah tersedia handuk kering dan sandal. Huan Er mengira itu hadiah sistem. Padahal setelah taksi berjalan, Gao keluar dari persembunyiannya mengambil sepatu basah Huan Er. Ternyata ia yang mengatur taksi itu tapi tidak mau menampakkan diri. Di malam hari, Huan Er sampai di kantor Si Wan Jun dengan penampilan berantakan. Si Wan Jun merasa puas, tapi Huan Er malah menasihatinya agar fokus mengejar Gao atau jadi wanita hebat daripada menyerang dirinya. Anehnya, Si Wan Jun malah merasa omongan itu ada benarnya. Di hari berikutnya, Huan Er jatuh sakit, tapi tetap memaksa diri mengantar kontrak. Saat itu Si Wan Jun sedang di kantor Gao membawakan kue dan mengungkit masa lalu yang membuat Gao risih. Saat Huan Er masuk dan Si Wan Jun hendak memukulnya, Gao menahannya. Si Wan Jun pun pergi dengan marah. Melihat Huan Er yang sakit, Gao izin mengantarnya pulang. Sementara Zhu Mengmeng batal ikut kegiatan polisi demi merawat Huan Er di rumah. Kemudian saat kondisi membaik, Huan Er mendapat pesan penagih hutang. Ia pun buru-buru pulang teringat latar belakang keluarganya di novel yang punya ayah pemabuk. Namun saat sampai di rumah ternyata penagih hutang itu palsu. Adiknya memberitahu itu ulah ayah Gao untuk menakut-nakuti. Sementara itu Si Wan Jun memberitahu ayahnya ia ingin serius dengan Gao dan ayahnya menyarankan langsung mendatangi keluarga Gao. Tak disangka ayah Gao kembali menemui Huan Er.
Kali ini sambil menyambungkan telepon ke Gao agar anaknya mendengar betapa matrenya wanita ini. Ia bertanya berapa harga untuk meninggalkan anaknya. Huan dengan tegas berkata ayah Gao tidak mengenal putranya sama sekali. Ia lalu mengembalikan uang 50.000 yang dulu diberikan dan langsung pergi. Namun saat membuka pintu ternyata Gao sudah berdiri di sana mendengarkan semuanya. Saat itu Gao meminta Huan menunggunya di depan pintu. Lalu ia masuk menemui ayahnya. Saat itu ayahnya memperingatkan Gao agar berhati-hati terhadap wanita matre, sebab percakapan sebelumnya dianggap sudah membuktikan segalanya. Namun Gao malah tidak memperdulikan peringatan itu. Kemudian saat mereka berdua meninggalkan rumah keluarga Gao, Huan meminta maaf atas ucapannya tadi. Tetapi tak disangka Gao malah membenarkan perkataan Huan bahwa tidak semua hal, terutama pernikahan, harus diukur dengan keuntungan. Setelah itu Gao mengantarnya pulang. Dan pagar Huan memberitahu bahwa tingkat kesukaan Gao untuknya naik menjadi 30% lagi. Hal itu membuat Huan merasa sangat berpuas diri. Sesampainya di rumah, Huan melihat ayahnya Lin Guzeng sudah memasak banyak makanan. Adiknya Lin Le mengingatkan bahwa mereka sedang perang dingin karena Huan sudah lama tidak pulang. Namun Huan malah lupa alasan pertengkaran itu. Sampai akhirnya diingatkan bahwa ia pernah ditampar ayahnya karena bekerja 3 pekerjaan sekaligus demi membiayai kuliah pacarnya Xiao Jue. Mengetahui hal itu, Huan berjanji tidak akan bodoh lagi. Namun ayahnya yang khawatir anaknya terjerat rentenir akibat ulah orang suruhan ayah Gao malah menyerahkan sertifikat rumah. Huan pun menolak dan menegaskan ia tidak akan membiayai Xiao Jue lagi. Perubahan sikap drastis ini benar-benar membuat ayahnya sangat terkejut. Keesokan harinya saat Gao hendak berangkat kerja, ayahnya melarangnya keluar karena si Wanjun dan ayahnya akan datang berkunjung. Tak berselang lama, si Wanjun pun tiba dan disambut hangat oleh ayah Gao. Tetapi Gao malah diam 1000 bahasa. Melihat anaknya tidak bahagia, ibu Gao mencari alasan membawa anaknya ke atap dan menyuruhnya pergi jika tidak menyukai si Wanjun. Di sisi lain, Huan menerima ponsel baru di kantor dan mengira itu hadiah dari Gao. Namun saat ia menelpon untuk berterima kasih, yang mengangkat malah si Wanjun karena ponsel Gao tertinggal. Si Wanjun pun dengan sombong memberitahu bahwa mereka sedang bertundangan dan menyuruh Huan berhenti berharap. Mendengar kabar pertunangan itu, Huan langsung bolos kerja dan berlari ke rumah keluarga Gao. Di sana, ayahnya sudah menyiapkan jamuan makan. Si Wanjun juga mengembalikan ponsel Gao dan memberitahu soal telepon tadi. Mengetahui hal itu, Gao segera lari ke kamar untuk menelpon balik. Namun ternyata Huan sudah menyelinap masuk dan melihat sepatunya yang tertinggal di ruangan depan kamar Gao. Saat Gao kaget melihatnya, tiba-tiba terdengar langkah kaki si Wanjun menaiki tangga. Huan pun berbisik akan membantu Gao menyingkirkan wanita itu. Lalu ia menarik Gao dan berpura-pura sedang berciuman dengannya. Tadi sangka si Wanjun yang baru sampai di lantai atas melihat pemandangan mereka berpelukan dan berciuman. Hal itu membuatnya sangat marah. Huan yang sadar sudah membuat kekacauan langsung mengambil sepatunya dan kabur. Ayah Gao pun memarahi habis-habisan Gao karena dianggap merusak hubungan kedua keluarga. Ia bahkan memaksa anaknya memutuskan hubungannya dengan Huan Namun kali ini Gao malah melawan dan menegaskan bahwa perusahaan Litau adalah hasil kerja kerasnya yang tidak akan bergantung pada grup Fuchuang. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ayahnya pun mencoba meminta maaf pada ayah si Wanjun dengan menawarkan keuntungan lebih. Tetapi ayah si Wanjun menolak mentah-mentah karena kebahagiaan putrinya adalah segalanya. Di malam hari, Huan merenung karena meski hubungannya dengan Gao membaik, tingkat kesukaan di pagernya tidak bertambah. Namun melihat sepatu yang dibungkus rapi oleh Gao membuatnya merasa tersentuh. Sementara itu, Zhu Mengmeng yang hendak pergi rapat mencoba membohongi Hu Tihan yang sedang bertugas di pos polisi dengan mengatakan mobilnya mogok agar diantar. Namun Hu Tihan yang tidak peka malah memanggil rekannya untuk memperbaiki mobil. Alhasil Zhu Mengmeng yang kesal meninggalkan mobilnya dan pergi sendiri.
Kemudian grup Fuchuang bersiap mengakuisisi 60% saham perusahaan Letao. Si Wanjun merasa di atas angin dan yakin Letao tidak punya jalan keluar. Situasi makin buruk saat asisten Gao, Luzo, melaporkan bahwa kepala R&D membawa seluruh timnya membelot ke perusahaan lain. Gao sadar ini ulah Fuchuang dan segera membuka lowongan dengan gaji 5 kali lipat. Di sisi lain, Zhu Mengmeng sudah menebak ambisi Fuchuang sejak awal. Dan benar saja ayah si Wanjun memperingatkan putrinya untuk tidak meremehkan Gao yang pasti tidak akan menyerah begitu saja. Saat itu Gao sedang merasa sangat kesulitan. Namun Huan mengirim pesan mengajaknya jalan-jalan dan minum kopi, bahkan memberinya mainan pereda stres. Setelah itu Gao kembali lembur dan menemukan daftar perusahaan kerjasama potensial di mejanya. Ia memuji Luzo, padahal Luzo mengaku tidak pernah membantunya. Barulah keesokan harinya, saat mengunjungi tim Dr. Li, Gao tahu bahwa Huan lah yang diam-diam membantunya menyerahkan data tersebut. Di sisi lain, Zhu Mengmeng mengajak Hu Tihan makan malam dan sudah berdandan cantik. Namun Hu Tihan malah membatalkan janji karena harus piket. Hal itu membuat Zhu Mengmeng kesal dan mengatainya angsa bodoh. Sementara itu, ayah Gao bertanya kepada anaknya terkait absen rapat direksi. Gao menjelaskan rapat itu percuma karena tidak ada yang mendukungnya. Namun untungnya Direktur Li sudah berhasil meyakinkan direksi lain untuk mendukung riset mandiri. Gao pun meminta ayahnya bersabar memberinya waktu. Kemudian Huan membaca koran dan melihat berita tentang Wei Dazuang yang baru keluar dari perusahaannya. Teringat di novel, tokoh ini adalah penyelamat krisis Letao. Huan segera mengajak Gao menemui orang tersebut. Ternyata Wei Dazuang adalah penggemar motor yang baru selesai touring. Namun saat Gao menyerahkan kartu nama dan menjelaskan idenya tentang pembalut wanita, Wei Dazuang yang ahli polimer pertanian sama sekali tidak tertarik dan langsung mengusir mereka. Tak menyerah begitu saja, Huan melihat Wei Dazuang sedang menyervis motor di halaman dan langsung ikut membantu mengganti filter oli karena ia juga hobi motor. Wei Dazuang berniat touring ke dataran tinggi, tapi peralatannya tidak profesional. Huan pun memberikan saran dan meminta izin menginap di resort desa itu untuk berbagi tips lebih lanjut besok. Saat check-in ternyata hanya tersisa 1 kamar. Gao sempat ragu. Namun Huan yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung memutuskan untuk ambil saja kamar itu. Setelah masuk kamar, lampu ternyata rusak dan pintu malah terkunci dari luar. Gao segera menelpon bantuan, sementara Huan mencoba membongkar pintu karena sadar kamar itu mirip gudang. Sambil menunggu, Gao bertanya soal hobi touring Huan Huan bilang ingin menaklukkan rute 318, tapi dia sibuk bekerja. Ia keceplosan bilang sering scroll video yang membuat Gao bingung karena perbedaan zaman. Gao pun mengungkapkan keinginannya untuk touring bersama orang yang disukainya. Akhirnya resepsionis membuka pintu. Ternyata nomor kamar 6 terbalik menjadi 9 sehingga mereka masuk gudang. Setelah pindah ke kamar yang benar, Huan meminta asisten Wei Dazuang membujuk bosnya lagi. Asisten itu bilang bosnya keras kepala, tapi mereka juga diundang ke pesta api unggun nanti malam. Di malam hari saat minum bersama, Huan bertanya kenapa Wei Dazuang berbanting setir. Asistennya menjelaskan bosnya kecewa diperlakukan tidak adil di industri polimer. Huan dan Gao pun bergantian memberikan pidato motivasi bahwa keahliannya sangat dibutuhkan negara. Apalagi menjelang milenium baru untuk mengurangi impor. Mereka memohon agar asisten itu mau membujuk Wei Dazuang sekali lagi. Setelah pesta api unggun selesai, Huan dengan wajah serius memegang wajah Gao dan memuji ketampanannya, membuat Gao tersipu malu. Huan kemudian berpura-pura mabuk berat agar digendong Gao kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, Huan terus memeluk Gao dan tidak mau melepaskannya. Sampai Gao sadar kalau wanita ini hanya pura-pura mabuk. Tak berhenti di sana, Huan beralasan takut tidur sendirian dalam gelap dan menahan Gao agar tidak pergi. Alhasil Gao terpaksa tidur di kamar yang sama, satu ranjang namun dipisahkan bantal guling. Setelah Huan tertidur pulas, Gao diam-diam bangun dan menulis draft kontrak kerjasama di meja. Keesokan harinya mereka menunggu Wei Dazuang keluar kamar dengan membawa kontrak. Gao menjanjikan kebebasan penuh dalam riset, dan Wei Dazuang boleh membatalkan kontrak kapan saja jika tidak puas.
Tak disangka asisten wanita itu langsung mengambil kontrak dan menyetujuinya. Melihat kebingungan mereka, wanita itu mengaku dialah Wei Dazuang yang asli. Sedangkan pria yang dikira Wei Dazuang adalah kakaknya Wei Daqiang. Ia setuju bergabung karena melihat ketulusan dan visi Gao. Sekembalinya ke Letao, Wei Dazuang langsung bekerja dan Huan Er membantu riset pasar. Namun tiba-tiba Pager memberikan misi acak, yaitu Huan Er harus mencium Gao tanpa alasan. Huan Er sangat gugup karena hubungan mereka belum sampai tahap itu. Ia pun mengikuti Gao ke ruang keuangan dan saat melewati ruang istirahat yang sepi, ia nekat mendekatkan wajahnya untuk mencium Gao. Gao pun ketika dicium merasa sangat kaget dan para kolega yang sedang istirahat langsung mengerumuni mereka untuk menonton. Huan Er yang sangat malu beralasan konyol bahwa ia dari masa depan dan melakukan itu karena memicu perputaran waktu kembali ke tempat aslinya. Karena malu, ia batal mencium dan merelakan satu kesempatan hilang. Kemudian Gao mengajaknya ke ruang model pesawat. Ia menunjukkan ruang rahasia berisi model yang baru dirakit dan mengaku hidupnya membosankan hanya berkutat dengan model pesawat itu. Tapi Huan Er justru memujinya. Kemudian Gao meminta Huan Er mewarnai model pesawat itu sesuka hati. Huan Er pun mewarnainya dengan warna-warni cerah menyambut milenium. Saat Gao mendekat untuk mengobrol, dagunya terkena cat. Huan Er pun membersihkannya dengan kapas dengan jarak wajah yang sangat dekat, membuat jantung mereka berdua berdebar kencang. Tak lama kemudian, Lu Zhou menelpon dan Gao harus pergi. Huan Er pun pulang dan bertemu Zhu Mengmeng. Zhu Mengmeng kagum Huan Er bisa merekrut Wei Dazuang. Huan Er menjelaskan bahwa Wei Dazuang adalah wanita hebat yang sering diremehkan, topik yang membuat mereka berdua merasa senasib. Sementara itu, Lu Zhou menyelidiki latar belakang Huan Er dan menemukan fakta tentang pacarnya Xiao Jue yang dibiayai selama 7 tahun. Keesokan harinya, Gao bertanya apa motif Huan Er membantunya padahal sudah punya pacar. Huan Er beralasan hanya membantu teman. Gao pun menyindir agar Huan Er berpakaian lebih sopan saat menemuinya karena saat itu pakaian Huan Er terlihat cukup seksi. Saat itu, Gao menajak Tihan ke klub menembak. Sepanjang jalan, ia terus memikirkan sikap aneh Huan Er yang mengejarnya padahal dia sudah punya pacar. Ketika sampai di klub, ada beberapa pria yang menantang Tihan karena dendam pernah ditilang. Tapi Gao yang sedang emosi maju menggantikan Tihan dan mengalahkan mereka semua dengan mudah. Setelah itu, Gao curhat pada Tihan, bertanya apakah ia harus melepaskan perasaan yang tak mungkin dimiliki. Tihan teringat saat melihat Huan Er dan pacarnya dulu sangat mesra. Jadi ia menyarankan Gao untuk menyerah saja. Keesokan harinya, Gao masih galau saat merakit model sampai merusak salah satu sayapnya. Tiba-tiba ia memutuskan pergi ke kantor Fang Yuan dan meminta agar Huan Er dipindahkan ke kantor Letao untuk menangani pemasaran produk wanita. Fang Yuan langsung setuju. Kemudian di sisi lain, Tihan akhirnya kencan dengan Mengmeng dan malah bertanya kabar Huan Er dan pacarnya. Mengmeng yang kesal tetap menjawab jujur kalau hubungan mereka langgeng meski jarang ketemu. Saat Huan Er baru pindah ke kantor Letao, Gao sengaja memberinya tugas yang sangat banyak seolah ingin balas dendam, membuat Huan Er harus lembur sendirian. Malamnya, Gao menyuruh Lu Zhou membelikan makanan yang sama persis dengan yang dimakan Huan Er waktu itu. Lalu saat pulang kerja, Huan Er bertemu Gao di depan lift. Ia curiga Gao menunggunya. Tapi sikap Gao yang pelin-pelan membuatnya sangat bingung. Sepulang ke rumah, Huan Er bertanya pada Mengmeng kenapa ia suka pada Tihan yang kaku. Lalu ia melihat Mengmeng punya sunscreen dari Inggris. Huan Er pun meminjamnya untuk mengetes apakah Gao cemburu. Lalu di keesokan harinya, di kantor benar saja dugaan Huan Er. Gao yang cemburu langsung membelikan satu kardus sunscreen mahal dari Hong Kong dan membagikannya ke semua karyawan wanita agar Huan Er tidak merasa spesial. Menjelang jam pulang, Gao tiba-tiba mengangkat Huan Er menjadi asisten pribadinya menggantikan Lu Zhou. Hari berikutnya, Huan Er datang pagi-pagi ke villa Gao. Ia membantu memakaikan dasi Gao dengan simpul yang unik. Gao bertanya dari mana ia belajar simpul itu. Huan Er bilang ia belajar demi seorang pria. Maksud Huan Er adalah Gao di masa depan, tapi Gao malah salah paham mengira itu untuk Xiao Ju, pacarnya, sehingga ia langsung pergi meninggalkan Huan Er dengan kesal. Sesampainya di kantor, Huan Er mengira Gao sedang libur.
Tapi ternyata Gao ada di kantor dan sengaja mengerjainya. Dan di sore harinya, karena penasaran dengan sosok Xieju yang sering disebut Meng Meng, Huan Er membuka email dan melihat foto pacar aslinya itu. Ternyata wajahnya lumayan tampan sehingga Huan Er senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba Gao muncul di belakangnya, membuat Huan Er kaget dan buru-buru menutup laptop. Gao yang cemburu langsung menyeret Huan Er ikut dengannya ke sebuah restoran. Dan tadi sangka di sana sudah ada Tihan dan Meng Meng. Setelah sampai di sana, mereka berempat duduk mengelilingi satu meja untuk makan bersama. Saat itu Gao yang mendengar bahwa Lin Huan Er, Hu Tehan dan Zhu Meng Meng adalah teman satu SMA menjadi sangat penasaran dan ingin menanyakan masa lalu mereka. Meng Meng pun dengan antusias menyebutkan tentang pasukan 4 sekawan yang di dalamnya termasuk Xiao Jue. Namun Huan Er buru-buru memotong pembicaraan itu dan mengalihkan topik ke hubungan asmara antara Tihan dan Meng Meng. Hal ini membuat Meng Meng senang. Sementara Tihan hanya diam saja seperti orang bisu. Karena Huan Er terus menuangkan minuman, Gao akhirnya minum cukup banyak hingga mabuk. Dalam kondisi setengah sadar, ia berjalan-jalan dan bertanya pada Huan Er apakah gadis itu menyukainya atau sedang cemburu. Ia meminta Huan Er memilih salah satu dari dua emosi itu. Gao sempat ragu cukup lama. Namun akhirnya ia berbohong dengan mengatakan kalau ia membenci Huan Er. Tentu saja Huan Er tidak mempercayainya. Sebab usaha keras Gao memindahkannya ke Letao dan sering mencari kesempatan untuk berduaan adalah bukti jelas kalau Gao menyukainya. Sesampainya di rumah, Gao yang masih mabuk menelpon stasiun radio dan memesankan sebuah lagu untuk Huan Er. Namun, keesokan harinya saat ia menerima kabar kalau lagu itu sudah masuk daftar pustaka, ia merasa sangat menyesal. Sayangnya pihak radio bilang pesanan itu tidak bisa dibatalkan. Lu Zhou datang menjemputnya untuk bekerja. Gao teringat kalau Lu Zhou punya teman di radio dan memintanya membatalkan lagu itu. Karena bingung bagaimana harus menghadapi Huan Er, Gao berniat bolos kerja seharian. Tapi Lu Zhou mengingatkan kalau ada rapat penting sore nanti yang wajib dihadiri. Sesampainya Gao di kantor, ia melihat kursi Huan Er kosong dan mengira gadis itu sedang tugas luar. Tapi tiba-tiba Huan Er muncul membawakan jus anggur. Hal itu membuat Gao terkejut dan spontan berkata agar Huan Er tidak perlu menjadi asistennya lagi mulai hari ini. Mendengar hal itu, Huan Er teringat ucapan mabuk Gao semalam yang bilang membencinya. Ia pun merasa sedih dan keluar dari ruangan itu dengan hati yang dongkol. Kemudian di sisi lain, Meng Meng mendapat kabar dari penerbit kalau novelnya Bintang dan Kunang-Kunang akan diterbitkan. Saat menunggu mobil untuk pergi tanda tangan kontrak, seorang pria menggodanya di pinggir jalan. Beruntung, Tehan lewat dan menilang pria itu karena parkir sembarangan. Lalu Tehan mengantar Meng Meng ke penerbit naik motornya. Setelah sampai di penerbit, Tehan mengajak Meng Meng makan bersama di hari Minggu. Meng Meng berniat menyetir sendiri ke sana, tapi Tehan menawarkan diri untuk mengantarnya. Kembali ke kantor, Huan Er bekerja sambil mendengarkan radio. Gao yang cemas kalau lagu pesanan mabuknya diputar langsung menyuruh Lu Zhou menugaskan Huan Er ke laboratorium agar tidak mendengarnya. Huan Er pun pergi naik taksi. Tapi Gao yang membuntuti sampai pintu lobi mendengar kalau taksi itu juga memutar radio yang sama. Alhasil ia menawarkan diri untuk mengantar Huan Er dengan mobilnya sendiri. Begitu Huan Er masuk ke mobil, ia ingin menyalakan radio. Tapi Gao beralasan kalau radionya rusak. Huan Er kemudian sadar kalau arah mobil itu bukan ke laboratorium. Ternyata Gao mengajaknya jalan-jalan ke Taman Binjiang. Sesampainya di sana, Huan Er dengan senang hati turun dan melihat laut. Gao yang punya trauma masa kecil pernah tenggelam sebenarnya takut mendekati laut. Tapi Huan Er yang tidak tahu apa-apa malah menariknya ke tepi pantai. Huan Er sibuk membuat permohonan agar bisa cepat kembali ke masa depan. Namun saat ia menoleh, ia melihat Gao gemetar ketakutan. Akhirnya mereka pun segera menjauh dari pantai itu. Baru saja mereka duduk di bangku taman, Gao mendapat telepon darurat kalau jalur produksi pabrik mengalami kerusakan. Situasi tersebut sangat gawat karena jika produksi terhenti, bahan baku akan menumpuk. Mereka harus segera mencari peralatan pengganti. Berdasarkan rencana darurat, ada dua perusahaan penyedia alat dari Italia dan Swiss. Huan Er langsung menyarankan untuk memilih alat dari Italia. Meskipun harganya lebih mahal sekarang, tapi keuntungan jangka panjangnya akan jauh lebih besar. Gao pun segera terbang ke Italia. Namun pada hari kepulangannya, pesawat yang ditumpanginya hilang kontak. Seluruh perusahaan pun panik.
Huan dan Luzo bergegas ke bandara mencari informasi, tapi pihak bandara belum bisa memastikan apa-apa. Huan berdiri di pintu kedatangan sambil memegang pagarnya dan berdoa agar Gao selamat. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara Gao memanggil namanya. Tanpa pikir panjang, Huan langsung berlari dan memeluk Gao dengan erat. Saat Gao dan Huan sedang berbicara, terdengar seseorang memanggil nama Gao. Ternyata itu Cheng Dien, teman keluarga Gao, dan di sebelahnya berdiri Xiao Jui. Huan langsung menebak kalau Xiao Jui adalah pacarnya yang belum pernah ia temui itu, tapi ia bingung harus berkata apa. Gao memperkenalkan Huan pada Dien dan sengaja menyinggung kalau pacar Huan juga pulang hari ini. Xiao Jui yang panik buru-buru memotong pembicaraan dan menyapa Gao. Saat Gao bertanya apakah Dien sudah punya pacar, Dien menyuruh Gao untuk tidak terlalu kepo. Kemudian Dien membawa Xiao Jui ke rumahnya. Ia sedikit kesal karena Xiao Jui memperkenalkan hubungan mereka hanya sebagai teman sekelas pada Gao. Xiao Jui beralasan kalau ia belum diterima oleh orang tua Dien, jadi ia tidak mau terlalu banyak orang tahu. Ia ingin sukses dulu baru mengumumkan hubungan mereka. Dien yang polos percaya begitu saja dan berjanji akan membantu mencarikan pekerjaan untuk Xiao Jui. Akhirnya Xiao Jui punya waktu bertemu Huan Saat makan bersama, Huan bertanya kenapa ia pulang bersama Dien. Xiao Jui juga berakting menyedihkan. Ia bilang uang kiriman Huan tidak cukup, jadi ia harus mencari cara lain. Ia mengaku mendekati Dien yang kaya demi karir dan mengajak Huan putus sementara. Huan yang melihat sikap munafik Xiao Jui merasa sangat jijik. Ia tidak tahan lagi dan memaki pria itu habis-habisan. Karena tindakannya ini mengandung spoiler masa depan, sistem membuat balik waktu ke momen saat Xiao Jui minta putus. Kali ini Huan langsung setuju dengan wajah gembira, tapi ia memberikan syarat agar Xiao Jui mengembalikan semua uang yang pernah ia kirimkan selama ini. Di sisi lain, Dien merancang serangkaian komik kecil untuk perusahaan Letao yang sangat cocok dengan produk wanita. Gao sangat puas dan menugaskan Huan untuk mengurus kerjasama itu. Lalu Gao menyelidiki kapan Dien mengenal Xiao Jui, dan ternyata Xiao Jui sudah berselingkuh sejak awal kuliah di luar negeri. Dien meminta Gao memberikan pekerjaan untuk Xiao Jui, dan Gao tidak enak menolaknya. Saat Xiao Jui datang melamar kerja di Letao, Gao langsung menembaknya dengan pertanyaan soal biaya kuliah di Inggris. Xiao Jui mengaku kerja paruh waktu karena miskin, tapi Gao menyinggung soal pacar di dalam negeri yang membiayainya. Xiao Jui terpaksa mengaku, tapi ia memfitnah kalau pacarnya itu yang selingkuh sehingga ia terluka dan beralih ke Dien. Sang asisten masuk minta tanda tangan, Gao meletakkan ponselnya di meja. Xiao Jui melihat pesan dari Huan di ponsel Gao dan langsung keluar dengan emosi. Xiao Jui pulang ke kamarnya dan memaki-maki Huan sendirian. Ia menuduh Huan buru-buru minta putus karena sudah mendapatkan Gao yang kaya raya. Tiba-tiba Dien mengetuk pintu menanyakan hasil wawancara. Xiao Jui berbohong kalau visi perusahaan tidak cocok dengannya. Dien mengerti dan janji akan mengenalkannya ke tempat lain. Saat keluar dari kamar Xiao Jui, Dien teringat percakapannya dengan Huan di mana Huan kaget saat mendengar Xiao Jui belum pernah pacaran. Dien mulai curiga kalau ucapan Xiao Jui tidak semuanya benar. Tak lama kemudian, Xiao Jui mengajak teman-teman lamanya makan dan mengeluh kalau Huan selingkuh. Teman mereka yang bernama Xiao Qiu mengirim pesan ini ke Meng Meng. Meng Meng yang sedang belanja dengan Tihan langsung emosi dan bergegas ke restoran itu. Xiao Jui masih asyik menjelek-jelekkan Huan saat Meng Meng masuk, dan ia langsung mengangkat botol minuman mau memukulnya. Meng Meng tahu betul betapa kerasnya Huan bekerja demi membiayai Xiao Jui. Jadi ia ingin memberi pelajaran, tapi Xiao Jui bersikeras ia tidak bohong dan bilang Tihan bisa jadi saksi. Meng Meng menarik Tihan keluar. Tihan mengaku memang pernah melihat Huan dan Gao agak mesra di mobil, tapi Meng Meng tetap tidak percaya. Malam harinya Huan menemui Meng Meng dan menenangkan dirinya. Ia bilang tidak perlu marah-marah demi pria sampah seperti Xiao Jui. Justru karena ia tahu sifat asli Xiao Jui, ia tidak mau membuang waktu lagi. Huan berjanji semua fitnah Xiao Jui akan berbalik padanya. Di waktu lain, Dien datang lagi ke Letao. Ia bertemu Huan yang membawa komik karya Meng Meng dan meminta masukan. Dien menerima komik itu dan berjanji akan mempelajarinya.
Kemudian Meng Meng menelpon Xiao Jue untuk minta maaf atas keributan sebelumnya. Ternyata ini adalah rencana Huan Er yang memberi instruksi di sebelahnya. Xiao Jue yang memang tidak mau masalah jadi panjang menerima permintaan maaf itu. Meng Meng lalu mengajaknya reuni teman sekelas. Awalnya Xiao Jue menolak karena takut canggung ketemu Huan Er. Tapi Huan Er memberi isyarat agar Meng Meng memuji-mujinya. Meng Meng pun bilang kalau Xiao Jue adalah alumni paling sukses dan banyak yang penasaran kehidupannya di Inggris. Xiao Jue yang haus pujian akhirnya setuju datang. Kemudian Dien mendatangi hotel Xiao Jue. Xiao Jue bilang akan ada reuni dan Dien ingin ikut. Ia juga bertanya apakah Huan Er akan datang. Xiao Jue curiga Dien sudah tahu hubungannya dengan Huan Er. Jadi ia menegaskan lagi kalau teman-temannya orang miskin dan tidak selevel dengan Dien. Dien masih kesal karena sejak pulang Xiao Jue tidak pernah mengenalkannya ke teman atau keluarga. Xiao Jue beralasan punya masalah. Saat didesak, ia berbohong kalau ayahnya sakit parah dan butuh uang. Dien yang kaya langsung memberikan kartu ATM berisi 200.000 yuan. Xiao Jue pura-pura menolak dahulu. Namun akhirnya dia tetap menerimanya. Di sisi lain, saat Meng Meng hendak pergi, Tehan datang minta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Melihat ketulusan Tehan, Meng Meng luluh dan memaafkannya. Sebagai hukuman, ia minta ditemani main tembak-tembakan. Setelah bermain, Meng Meng menemui Huan Er di Taman Binjiang dengan wajah berseri-seri. Huan Er menebak ia baru kencan. Meng Meng bilang dulu ia menganggap kisah cinta Huan Er dan Xiao Jue adalah legenda. Tapi ternyata dunia cepat berubah. Untungnya Tihan orang yang bisa diandalkan. Saat hari reuni tiba, Xiao Jue sudah persiapan matang. Ia bahkan merobek foto kenangannya dengan Huan Er. Sesampainya di Hotel Crown, para gadis langsung mengerebuninya dan bertanya soal Inggris. Xiao Jue merasa sangat bangga. Meng Meng datang dengan pakaian yang sangat mencolok. Tihan merasa itu aneh, tapi dia diam saja. Kemudian ketika di toilet, dua gadis membicarakan pakaian Meng Meng yang norak dan bilang kalau bukan karena kaya, Meng Meng tidak akan mampu main seni. Tihan yang kebetulan lewat melempar tisu dan menyindir mereka sebagai sampah. Saat acara makan dimulai, Huan Er tiba-tiba masuk menenteng tas bermerek. Semua mata tertuju padanya dan mulai berbisik kalau Huan Er sudah jadi simpanan orang kaya dan mencampakkan Xiao Jue. Xiao Jue mengambil kesempatan itu untuk pidato. Ia bilang kuliah 7 tahunnya selesai, begitu juga hubungannya dengan Huan Er. Ia mendoakan Huan Er bahagia dengan siapapun pilihannya. Orang-orang pun memuji Xiao Jue sebagai pria sukses yang mandiri, jauh lebih baik daripada Huan Er yang cuma modal tampang. Tak membiarkan Xiao Jue menang, Huan Er memotong pidatonya dan mengeluarkan surat drop out Xiao Jue dari kampus serta bukti transfer uang yang selama ini ia kirimkan. Namun Xiao Jue ternyata licik dan sudah siap. Ia memutar rekaman suara saat mengembalikan uang 200.000 ke Huan Er, membuktikan bahwa hutangnya sudah lunas. Huan Er pun kaget dan bingung. Dan tiba-tiba Dien masuk ke ruangan dan berteriak menanyakan status hubungan mereka selama 3 tahun ini. Dan di belakangnya juga muncul Gao. Xiao Jue yang panik mencoba menjelaskan ke Dien kalau Huan Er yang merusak nama baiknya. Tapi Dien bertanya kenapa kartu ATM untuk biaya berobat ayahnya malah ada di tangan Huan Er. Xiao Jue tidak bisa menjawab. Ternyata Gao sudah menduga Xiao Jue akan minta uang ke Dien. Jadi ia memberikan kartu kosong pada Dien sebelumnya. Dan Xiao Jue belum tahu kalau kartu itu kosong. Saat Dien sudah tidak bisa dimanfaatkan, Xiao Jue pergi dengan malu. Kemudian Gao mentraktir Huan Er, Meng Meng, dan Tihan makan ronde kedua di warung pinggir jalan. Saat main jujur-jujuran, Huan Er mengungkapkan harapannya untuk bisa kembali ke masa depan dengan lancar. Keempatnya kemudian bergiliran mengucapkan keinginan mereka. Gao berharap karirnya lancar. Meng Meng menggoda agar ia berharap cepat dapat pacar. Ketika Meng Meng ingin menanyakan pacarnya Gao, tapi dia dilarang. Tihan dan Meng Meng sama-sama berharap segera menemukan cinta, dan mereka saling bertatapan. Keinginan itu sebenarnya sudah terwujud saat itu juga. Di sebelah warung mereka makan ada tempat karaoke. Meng Meng yang hobi bernyanyi dan bercita-cita jadi penyanyi sejak sekolah langsung naik panggung. Huan Er mendukungnya penuh. Saat Meng Meng menyanyi, seorang pria yang mengaku produser musik memperhatikan dari bawah panggung dan memberikan kartu nama pada Tihan untuk diberikan ke Meng Meng. Huan Er yang melihat itu tahu kalau ini adalah titik balik nasib Meng Meng jadi penyanyi terkenal.
Jadi ia mewanti-wanti Tihan untuk memastikan kartu nama itu sampai. Setelah itu Huan mengantar Gao pulang. Ia berterima kasih karena Gao sudah membantunya membereskan masalah Xiao Jui. Gao mengaku ia juga punya motif pribadi. Huan melihat pagarnya menunjukkan kenaikan tingkat kesukaan Gao dan hatinya makin berbunga-bunga. Di tempat lain, Meng Meng dan Tihan jalan-jalan di kampus lama mereka. Mereka mengenang masa lalu dan betapa banyak yang berubah. Tihan bilang segalanya berubah, tapi Meng Meng bilang perasaannya pada Tihan tidak. Ia mengungkit kejadian saat kuliah di mana Tihan tidak menemuinya karena ayahnya sakit. Meng Meng yang dulu marah, kini merasa bersalah. Keesokan harinya, Gao dan Huan berangkat kerja bareng. Mereka melewati jungka-jungki di taman dan memainkannya. Karena Gao lebih berat, sisi Huan naik tinggi, lalu ia merasa jatuh ke dekat Gao. Mereka pun bertatapan sangat dekat dan suasana jadi canggung tapi romantis. 对不起，我不是故意的。没关系。 Setelah itu, Huan mau pulang. Gao yang sedang luang ikut main ke rumah Huan Ayah Huan menyambut Gao dengan sangat antusias. Tulang iga asam manis yang harusnya buat anak-anaknya malah diberikan semua ke mangkuk Gao. Tapi Huan dengan jahil mengambilnya kembali. Saat Huan mengantar Gao keluar, Gao bilang kalau makan bersama keluarga seperti tadi adalah kemewahan baginya. Tingkat kesukaan Gao pun terus bertambah. Malamnya Huan lembur bikin rencana kerja. Adiknya Le bilang kalau beberapa hari lalu Xiao Jui datang minta tolong dipertemukan dengan Huan Tapi Le menolaknya karena tahu niat jahat Xiao Jui. Huan mengingatkan adiknya untuk menjauhi Xiao Jui. Dan Le menyemangati kakaknya untuk memegang erat Gao. Beberapa waktu kemudian mereka bekerja sama dengan sangat baik hingga tugas selesai lebih cepat 2 hari. Mereka memanfaatkan sisa waktu untuk jalan-jalan di kota air Jiangnan. Saat lewat toko bunga yang menawarkan jasa tanam bunga pasangan, mereka pura-pura jadi pasangan. Huan ingin mawar tapi Gao lebih suka bunga matahari. Lalu mereka mau mengunjungi perpustakaan kuno, tapi sayang sudah tutup beberapa menit yang lalu. Gao menghibur Huan dengan bilang melihat pohon tua di depannya juga bagus. Gao sadar kalau Huan selalu terburu-buru dalam hidup, padahal ia lebih suka pelan-pelan dan menikmati waktu. Bicara soal buang waktu, Huan mengajaknya memancing. Gao sebenarnya takut air, tapi demi Huan ia ikut ke tepi danau. Karena lama memancing dan tidak mendapatkan ikan, Huan malah ketiduran di pinggir danau. Gao pun mendekat dan membiarkan kepala Huan bersandar di bahunya. Kemudian ketika Huan terbangun dari tidurnya di tepi danau dan dia kaget ketika bersandar di bahu Gao. Ia jadi salah tingkah dan buru-buru tanya apa sudah dapat ikan. Gao bilang belum. Huan yang tidak sabaran langsung lari meminjam jaring ikan ke pemilik toko dan berhasil menyerok 1 ekor ikan. Makan malam mereka pun aman. Mereka bisa minta koki memasaknya, tapi Gao bilang ia bisa mengolahnya sendiri. Mereka mencari alat masak outdoor dan membuat sup ikan. Huan heran anak orang kaya seperti Gao bisa memasak. Gao bercerita kalau orang tuanya selalu dalam keadaan sibuk, jadi ia belajar mandiri sejak kecil. Sambil makan sup ikan, Huan ingin melihat hasil foto-foto tadi. Mereka memindahkan foto dari kamera ke komputer yang loadingnya sangat lambat. Huan bilang kamera bakal penuh dan digantikan ponsel. Gao bilang ia dengar ada riset ponsel pintar. Huan keceplosan bilang kalau dilihat dari tahun 2025, teknologi sekarang itu lucu. Gao curiga Huan bisa meramal masa depan, tapi Huan buru-buru bilang itu cuma tebak-tebakan. Saat menunggu transfer file, Luzo menelpon Gao. Gao diam-diam masuk ke kamar dan menerima banyak kardus berisi bunga dan balon. Ternyata ia mau melamar, tapi asistennya salah beli barang yang harus dirakit dulu. Hal itu pun membuat Gao kesal. Akhirnya foto terbuka. Huan melihat Gao sengaja memilih angle foto berdua. Ia menebak Gao makin suka padanya. Saat keluar ruangan, ia melihat dekorasi bunga dan balon. Hatinya berbunga-bunga. Gao menarik tangan Huan hendak menyatakan cinta, tapi tiba-tiba listrik pun padam. Untungnya malam tersebut cerah. Saat Gao ingin menyatakan kembali cintanya, kembang api meletus di seberang. Ternyata ada pasangan lain yang sedang melamar di sana dan suasana jadi ribut oleh tepuk tangan orang-orang.
Tak lama kemudian Luzo menelpon lagi, memberitahu kalau Gao harus ke Paris besok dan wajib pulang malam ini juga. Gao pun mengantar Huan pulang dulu. Di mobil, radio memutar lagu Cinta Butuh Keberanian. Huan langsung mematikannya dengan alasan mengantuk. Sesampainya di bawah rumah Huan Gao masih enggan pergi. Saat Huan naik tangga, pagernya berbunyi terus menandakan cinta Gao meluap. Huan sedikit bingung, dan tiba-tiba saja Gao sudah berdiri di belakangnya. Gao bilang ia sudah menyiapkan banyak hal untuk menembak hari ini, tapi semuanya gagal. Mulai dari mati lampu sampai kaleng udara yang dibuang cleaning service. Tapi ia tidak tahan lagi dan akhirnya menyatakan kalau ia benar-benar menyukai Huan Gao mendekat dan menciumnya. Huan sempat menikmatinya, tapi tiba-tiba mendorong Gao menjauh. Lalu dia masuk ke rumah. Huan pun galau. Kalau ia pacaran, ia bisa cepat pulang ke masa depan. Tapi sekarang ia malah tidak rela meninggalkan Gao. Ia berharap level cintanya naik pelan-pelan saja. Keesokan harinya, Huan makan bareng Meng Meng dengan wajah lesu. Ia bilang kalau ia kena penyakit parah yang tidak ada obatnya. Meng Meng cerita kalau di komiknya tokoh utama wanita memilih tinggal di masa lalu demi cinta. Huan bilang itu konyol karena tidak mungkin meninggalkan keluarga di masa depan. Meng Meng pun mengingatkan itu cuma komik. Huan lalu mencoba menasehati Meng Meng agar tidak jadian sama Teihan. Tapi tahu Meng Meng keras kepala, Huan menggunakan kesempatan spoiler untuk memutar waktu. Tapi ternyata Meng Meng tetap pada pendiriannya. Huan pun sadar ia harus merestui sahabatnya. Kemudian demi menghindari Gao, Huan tiap hari sibuk jualan di konter. Gao datang mengajaknya makan malam, tapi Huan beralasan harus stok opname dan tidak percaya orang lain. Gao pun pergi dengan kecewa. Dalam hati, Huan berharap Gao mengerti kalau ia cuma ingin hubungan mereka tidak berjalan terlalu cepat. Saat itu, Gao sedang memutar otak untuk menenangkan hati Huan Saking seriusnya, ia sampai mencari tips di internet saat jam kerja. Asistennya, Luzo, melihat bosnya sudah jatuh cinta terlalu dalam, tapi tidak bisa berbuat banyak karena ia bukan keluarga Huan Mendengar kata keluarga, Gao tiba-tiba mendapat ide cemerlang untuk mendekati keluarga Huan Saat tahu ayah Huan ingin memindahkan sekolah adiknya, Gao dengan sigap mengumpulkan brosur sekolah swasta terbaik. Kemudian pagi harinya saat Huan hendak berangkat kerja, Gao sudah menunggu di bawah dan mengajak mereka survei sekolah. Li yang antusias memaksa kakaknya untuk pergi saat itu juga, sehingga Huan terpaksa izin kerja. Saat memilih sekolah, Li punya syarat unik, yaitu sekolahnya harus dekat dengan banyak penjual jajanan. Anehnya, Huan malah mendukung ide itu. Di depan gerbang sekolah, kakak beradik itu masing-masing memesan 2 tusuk gorengan. Gao sempat melarang karena tidak sehat, tapi Huan menyindir kalau Gao pasti tidak punya masa kecil yang bahagia. Akhirnya mereka bertiga jajan sepuasnya tanpa memikirkan kesehatan. Gao pun ikut makan dengan lahap. Saat istirahat di jalan, Li menyarankan agar Huan lebih sering membaca novel romantis karena menurutnya hubungan kakaknya dengan Gao berjalan terlalu lambat. Keesokan harinya di kantor, Huan sengaja menghindari Gao. Menyadari hal itu, Gao memanggilnya ke ruangan dan bertanya apakah Huan tidak betah bekerja di perusahaannya. Huan buru-buru menyangkal, tapi bingung harus memberi alasan apa. Sore harinya, Huan melihat ruangan bosnya kosong. Luzo memberitahu kalau Gao mendadak demam dan tidak ada orang di rumahnya. Kebetulan Luzo mau mengantar dokumen, jadi Huan menawarkan diri untuk ikut. Sesampainya di dekat villa, Luzo memberi kode pada Gao, dan Gao langsung berakting sakit parah di tempat tidur. Saat Huan masuk, Gao beralasan pembantunya sedang izin. Ketika Huan ingin mengukur suhu tubuhnya, Gao mengalihkan perhatian dengan menyuruh Huan mencari pada model pesawat di ruang tamu. Saat Huan lengah, Gao mengocok termometer hingga suhunya naik jadi 42 derajat. Melihat angka itu, Huan panik dan memaksa Gao ke rumah sakit. Tapi di perjalanan saat diukur lagi, suhunya normal. Huan pun sadar kalau Gao cuma pura-pura sakit. Saat hendak pulang, mobil mereka mogok. Gao turun memperbaikinya dan memberikan jaketnya pada Huan Sialnya karena kedinginan, sesampainya di rumah, Gao benar-benar demam.
Huan sebenarnya ingin pulang, tapi karena pembantu Gao belum kembali, ia terpaksa menginap untuk merawat Gao. Setelah sibuk mengurus orang sakit, mereka berdua kelaparan. Huan masuk dapur tapi bingung mau masak apa karena tidak bisa menumis dan merebus bubur terlalu lama. Akhirnya ia teringat resep mie yang sedang viral di internet dan memasaknya dengan bahan seadanya. Gao yang baru pertama kali mencobanya merasa rasanya unik. Malam harinya Gao menahan Huan agar tidak pulang karena takut demamnya naik lagi. Huan setuju tapi ia menelpon Meng Meng dulu untuk memberi kabar. Sementara itu Meng Meng sedang ngopi bareng Tehan. Meng Meng cerita kalau ia gugup karena sudah mendaftar lomba menyanyi. Tapi Tehan menyemangatinya dengan bilang kalau suara dan penampilannya bagus, jadi pasti bisa menang. Saat menerima telepon Huan dompet Meng Meng jatuh. Tehan memungutnya dan kaget melihat dompet itu adalah hadiah ulang tahun darinya saat SMA dulu. Meng Meng mengaku itu adalah hadiah paling berharga baginya. Kemudian di villa, Gao mengirim pesan meminta tolong diambilkan obat. Padahal Huan sudah menyiapkan di meja. Tiba-tiba pagar Huan berbunyi memberikan misi aneh. Ia harus melakukan memojokkan Gao ke dinding dalam waktu 3 menit. Huan bingung tapi karena ini kesempatan terakhir memutar waktu, ia tidak mau menyia-nyiakannya. Huan pun lari ke kamar Gao dan menyuruhnya bangun untuk olahraga ringan. Gao menolak karena lemas. Tapi Huan memaksanya berdiri sambil ngoceh soal manfaat olahraga. Saat Gao berdiri sempoyongan, Huan menariknya hingga Gao terpojok ke dinding dan Huan menahan tubuhnya dengan kedua tangan. Misi pun selesai dan Huan langsung kabur. Di tempat lain, Tehan mengantar Meng Meng pulang dan akhirnya memberanikan diri mengajak kencan besok. Meng Meng langsung setuju. Malam itu Huan tidur di villa Gao. Tapi karena mendengar suara langkah kaki mencurigakan, ia ketakutan dan lari masuk ke kamar Gao. Saat di dalam kamar, Huan membangunkan Gao karena ketakutan. Mereka mengendap-endap ke ruang tamu dan ternyata suara itu berasal dari Bibi Fang yang sedang mengambil baju. Rupanya Gao sengaja menyuruh Bibi Fang dan Paman Lu pergi agar ia bisa berduaan. Tapi Bibi Fang terpaksa balik. Huan meminta Bibi Fang tinggal merawat Gao. Namun Gao memberi kode mata agar Bibi Fang menolak. Bibi Fang beralasan ada urusan. Huan bilang biar suaminya yang urus. Gao takut ketahuan bohong jadi ia pura-pura batuk. Bibi Fang yang panik akhirnya pamit pergi. Melihat tingkah aneh mereka, Huan curiga Gao bohong lagi. Tapi Gao tiba-tiba mengeluh pusing dan badannya panas lagi. Akhirnya Huan tidak tega dan tidur di samping Gao semalaman. Keesokan paginya, Gao bangun duluan dan senang melihat Huan di sampingnya. Saat Huan bangun, Gao pura-pura masih tidur. Bibi Fang sudah menyiapkan sarapan. Huan membawanya ke kamar lalu keluar diam-diam. Baru saja selesai sarapan, pagar Huan memberikan misi gila lagi. Dalam 10 menit ia harus membuka baju Gao. Huan merasa misinya makin ngawur, tapi waktu terus berjalan. Ia pun masuk lagi ke kamar Gao. Saat tangannya baru menyentuh leher Gao, Gao tiba-tiba membuka mata, membuat Huan kaget. Huan mencoba trik lain dengan pura-pura menumpahkan air ke baju Gao, tapi Gao dengan sigap menangkap gelasnya. Huan menyuruh Gao ganti baju agar ia bisa mencucinya, tapi Gao menolak karena merasa aneh. Saat Gao mandi, Huan mendapat ide licik. Sistem tidak bilang baju mana yang harus disobek, jadi ia mengambil kemeja bersih dan merobeknya. Tapi sistem memperingatkan jangan curang atau Gao bakal demam 3 hari. Dengan terpaksa, Huan menunggu Gao tidur lagi. Ia mengendap-endap naik ke kasur dan berhasil membuka satu kancing baju Gao. Saat mau kabur, Gao tiba-tiba menarik tangannya dan menciumnya dengan mesra. Huan merasa belum waktunya, jadi ia memberontak dan lari keluar kamar. Paginya, Gao yang sudah sembuh total memasak sarapan dan mau membangunkan Huan tapi kamar tamu sudah kosong. Huan sudah kabur ke kantor. Meng Meng menelpon penasaran apa yang terjadi semalam, tapi Huan mengelak karena sibuk. Sementara itu, Tehan menemani Meng Meng latihan menyanyi di sekolah yang sepi karena libur musim semi. Di kantor, Huan mencoba menghindari Gao,
Tapi saat ia membuat teh di pantry, Gao tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengurungnya dengan kedua tangan di meja. Posisi itu bertahan lama 5-6 menit. Hwan-er panik saat ada rekan kerja lewat dan memperingatkan Gao. Barulah Gao tersenyum dan melepaskannya. Karena cuaca dingin, Meng Meng jatuh sakit sebelum sempat pulang. Tihan yang jarang libur akhirnya mengambil cuti untuk merawatnya. Tihan mencoba memasak bubur di dapur. Meng Meng melihat punggung Tihan dari pintu dan merasa sangat bahagia. Ia teringat lelucon masa SMA mereka. Tihan memuji Meng Meng yang selalu bersinar dan yakin ia akan menang lomba. Sore harinya, Luzo memberitahu Hwan-er kalau Gao sudah memesan restoran privat dan menyuruhnya datang cepat. Hwan-er beralasan lembur. Luzo menyuruhnya jangan jual mahal karena banyak yang antri dan mau dengan Gao. Tetapi Hwan-er jujur kalau ia justru berharap Gao mengurangi rasa sukanya sedikit saja. Keesokan harinya, gosip tentang hubungan mereka sudah menyebar di kantor. Ayah Gao menelpon Hwan-er dan memarahinya, bilang kalau Hwan-er tidak pantas mendampingi anaknya karena tidak bisa membantu bisnis. Apalagi penjualan produk baru sangat buruk. Hwan-er membela diri kalau produk baru butuh waktu untuk dikenal pasar, tapi ia berjanji akan segera mencari solusinya. Lalu Tihan mengajak Meng Meng latihan menembak, tapi Meng Meng kesulitan memegang pistol dan tembakannya meleset terus. Melihat Meng Meng mulai putus asa, Tihan menyarankannya untuk fokus dan melupakan semua gangguan di sekitarnya, persis seperti saat menyanyi. Meng Meng mengikuti saran itu dan hasilnya tembakannya semakin akurat. Saat istirahat, Tihan menyemangati Meng Meng agar menggunakan mental yang sama untuk mengatasi demam panggungnya nanti. Ia yakin dengan suara emas Meng Meng, kemenangan sudah di depan mata jika ia bisa tenang. Dukungan dari teman-temannya membuat Meng Meng mantap untuk maju. Saat ditanya soal impiannya, Tihan mengaku ingin jadi detektif seperti ayahnya. Tapi karena trauma kematian ayahnya saat bertugas, ia masih takut mengambil langkah itu demi ibunya. Di sisi lain, penjualan produk Letao akhirnya melonjak drastis. Ternyata strategi gila Hwan-er adalah menjadikan Gao sebagai model iklan pembalut wanita di majalahnya. Ayah Gao yang melihat itu langsung ngamuk datang ke kantor karena merasa harga diri anaknya jatuh. Tapi Hwan-er berani membantah demi bisnis. Dan anehnya tingkat kesukaan Gao malah naik drastis melihat keberanian Hwan-er. Direktur Lee mencoba menenangkan ayah Gao dengan menunjukkan data penjualan yang bagus. Tiba-tiba ayah Hwan-er menelpon sambil panik karena Lee hilang. Gao langsung menarik Hwan-er keluar mencari adiknya, meninggalkan ayahnya yang makin emosi di kantor. Mereka mencari ke sekitar perumahan. Hwan-er teringat kalau Lee pernah bilang Xiao Jue ingin bertemu dengannya di Taman Chengnan. Karena Lee anak rumahan, kemungkinan besar dia terjebak di sana. Mereka menemukan tas sekolah Lee di pinggir danau. Hwan-er makin yakin dan melihat ada gudang tua terpencil di dekat situ. Mereka mengendap masuk dan benar saja terdengar suara Xiao Jue. Hwan-er memohon pada Xiao Jue untuk melepaskan adiknya, tapi Xiao Jue sudah gelap mata. Ia menyalahkan Hwan-er karena rencananya menikahi orang kaya gagal total. Ia memeras Hwan-er minta uang tebusan. Saat Xiao Jue lengah, Gao muncul dari belakang dan menghajarnya. Mereka segera melepaskan ikatan Lee, tapi Xiao Jue bangkit dan mau memukul Hwan-er dengan kursi. Gao pasang badan melindungi Hwan-er dan mendorong Xiao Jue hingga jatuh. Namun, bahu Gao terluka parah. Polisi akhirnya menangkap Xiao Jue. Gao harus dirawat di rumah sakit karena cedera jaringan lunak di bahu. Hwan-er sangat sedih dan menyalahkan sistem game yang menurutnya biang kerok semua ini. Ia menangis di luar kamar rawat dan berharap level cinta Gao tidak usah naik lagi. Tapi sistem mengingatkan kalau semua ini cuma dunia mimpi dan orang-orang di sini hanyalah karakter fiksi. Setelah memastikan Gao aman, Hwan-er pulang mengurus adiknya. Saking paniknya, ia sampai lupa pagarnya di rumah sakit. Setelah Lee tidur, Hwan-er pergi ke rumah Meng Meng. Meng Meng cerita kalau komiknya sudah mau tamat dan ia ingin membuat akhir bahagia yang heboh. Tapi Hwan-er yang sedang galau bilang kalau penyesalan itu pasti ada. Keesokan paginya, Gao mengutak-atik pagar Hwan-er tapi tidak mengerti cara pakainya. Luzo datang menjemput. Gao bertanya-tanya kenapa Hwan-er tidak mau mengakui perasaannya padahal jelas-jelas suka. Tak lama kemudian, Hwan-er datang dan buru-buru merebut pagarnya. Ternyata level cinta sudah 95% dan misi hampir selesai. Gao memaksa pulang dan kerja dari rumah saja.
Luzhou beralasan sibuk dan menyuruh Huan Er yang mengantar dokumen setiap hari ke rumah Gao. Huan Er takut hubungan mereka makin dalam, jadi ia beralasan sibuk juga. Tetapi Luzhou kabur duluan. Terpaksa Huan Er mengantar Gao pulang. Mereka bekerja berdua di rumah Gao. Huan Er kagum melihat etos kerja Gao yang gila-gilaan. Saat waktunya ganti obat, Huan Er membantu mengoleskan salep ke bau Gao. Suasana pun jadi intim dan Gao menarik Huan Er ke pelukannya. Ia bertanya kenapa Huan Er takut jujur soal perasaannya. Huan Er gagap dan tidak bisa menjawab. Di tempat lain, Meng Meng sedang menunggu giliran audisi dengan tangan berkeringat dingin. Tihan mengirim pesan penyemangat. Meng Meng pun menarik napas panjang dan naik ke panggung. Meskipun masih gugup, Meng Meng terus mengingat kata-kata Tihan untuk fokus. Ia bernyanyi tanpa beban dan akhirnya lolos audisi dengan mulus. Di kantor Letao, Direktur Li menemui Gao membawa kabar kalau perusahaan investasi asing Boli ingin menyuntikkan dana karena melihat potensi Letao. Tapi Gao yang tahu reputasi Boli suka mengambil alih perusahaan menolaknya karena ia tidak mau kehilangan kendali atas Letao. Tiba-tiba ibu Gao, Mei Yuzi, mengirim pesan pada Huan Er kalau ia dirawat di rumah sakit setelah pulang dari luar negeri dan ingin bertemu empat mata tanpa sepengetahuan Gao. Huan Er pun buru-buru pergi, tapi Gao diam-diam membuntutinya. Di rumah sakit, ibu Gao bercerita masa lalunya yang kelam. Karena tekanan keluarga, ia pernah mencoba bunuh diri membawa Gao kecil ke laut. Itulah sebabnya ia merasa bersalah dan berharap Huan Er bisa membahagiakan anaknya. Tiba-tiba Gao masuk kamar dan bertanya kenapa ibunya menyembunyikan sakitnya. Ibunya bilang hasil diagnosa belum keluar dan ia tidak mau bikin khawatir. Gao dengan dewasa bilang kalau ia sudah besar dan ingin ibunya hidup bahagia untuk diri sendiri, bukan berkorban demi orang lain. Sepulang dari rumah sakit, Huan Er bertanya pada pagernya apakah jika Gao tidak melamarnya, ia tidak perlu pergi. Tapi sistem memperingatkan kalau misi gagal sebelum tahun milenium, dunia Gao akan hancur lebur. Huan Er yang ketakutan langsung menelpon Gao dan menangis di pelukannya. Ia bilang ingin mulai banyak hal bersama. Gao yang tidak tahu apa-apa tentang sistem dengan yakin berjanji akan menemani Huan Er selamanya. Keesokan harinya hasil diagnosa keluar dan ternyata tumor ibu Gao jinak. Ibu Gao makin senang mendengar Gao dan Huan Er sudah resmi berpacaran. Setelah mengantar makanan ke rumah sakit, mereka berangkat kerja bersama. Demi menghindari gosip, Huan Er turun di parkiran agar Gao naik duluan. Di kantor, Huan Er berusaha menjaga jarak, tapi Gao malah makin agresif. Ia sengaja pamer kunci mobil dan bilang mau pulang bareng dan menuangkan teh buat Huan Er di depan semua orang. Rekan-rekan kerja pun mulai sadar ada yang spesial di antara mereka. Sementara itu ayah Gao baru tahu istrinya sakit dan datang menjenguk. Tapi ibu Gao malah minta cerai. Ia sadar setelah sakit ini sisa hidupnya harus dinikmati sendiri tanpa terbebani pernikahan tanpa cinta. Sejak resmi pacaran, Huan Er bekerja makin keras seolah dikejar waktu. Ia ingin melakukan banyak hal untuk Gao sebelum pergi. Gao heran melihat semangat Huan Er yang berlebihan. Tiba-tiba Huan Er meminta Gao melamarnya saat malam tahun baru milenium nanti. Gao kaget karena terasa mendadak. Tapi Huan Er beralasan ada ramalan kiamat tahun 2000. Jadi ia tidak mau ada penyesalan. Meng Meng mulai masuk karantina pelatihan. Karena berbakat ia sering dijahili peserta lain yang iri. Tapi untungnya ia lulus tahap pertama dengan nilai memuaskan. Saat menelpon Tihan, Meng Meng menangis mendengar suara pacarnya itu. Tihan menghiburnya agar kuat. Meng Meng pun berlatih makin keras. Sementara Tihan meminjam HP semua rekannya untuk voting Meng Meng. Saat itu Gao dan Huan Er pergi liburan berdua. Ketika makan, Gao menunjukkan kerang yang dikirim ibunya dari Hainan. Ternyata setelah cerai, ayah Gao ikut pindah ke Hainan untuk merawat mantan istrinya dan hubungan mereka malah membaik. Gao merasa lega sekaligus menyesal kenapa tidak dari dulu mendukung ibunya. Huan Er bertanya apa Gao punya penyesalan. Gao mengatakan ia ingin mencoba hal baru. Teringat tren sepatu roda di tahun 2000, Huan Er mengajaknya main sepatu roda.
Hwan mengaku jago main sepatu roda, tapi ternyata kakinya kaku karena sudah lama tidak main. Lucunya, Gao yang baru pertama kali coba malah langsung bisa dan berbalik mengajari Hwan. Dan di malamnya, Lu Zhou mengabarkan kalau satu kamar hotel yang dipesan sedang diperbaiki darurat. Jadi mereka terpaksa tidur sekamar. Kali ini Hwan tidak lagi menghindar dan mereka menghabiskan malam yang romantis bersama. Malam final kompetisi menyanyi Meng Meng tiba. Taehan sengaja piket di dekat kios koran agar bisa menonton siaran langsung di TV umum. Setelah tampil memukau di sesi meminta dukungan, Meng Meng menelpon Taehan di depan seluruh penonton TV. Ia berterima kasih karena Taehanlah sumber keberaniannya. Taehan sangat terharu dan akhirnya menyatakan cintanya secara terbuka. Ia mengaku sudah lama suka tapi merasa minder. Namun sekarang ia siap mendampingi Meng Meng selamanya. Setelah kompetisi, Gao, Hwan dan Taehan merayakan kemenangan Meng Meng. Meng Meng mengajak merayakan tahun baru di alun-alun kota. Tapi Taehan mengingatkan kalau Meng Meng sekarang artis terkenal. Gao mengusulkan foto bersama berempat saja. Ia mengatur kamera dengan timer dan menyuruh Hwan memencet tombolnya. Saat Hwan lari kembali ke posisi foto, tiba-tiba Gao mengeluarkan cincin. Gao berlutut melamar Hwan tepat saat detik-detik pergantian tahun menuju milenium baru. Namun tiba-tiba sebuah truk muncul entah dari mana dan menabrak Gao dengan keras. Kerumunan orang pun panik. Hwan berteriak histeris mengatakan kalau ini semua mimpi dan dia berasal dari tahun 2025. Pagar Hwan berbunyi memberikan peringatan keras karena ia telah membocorkan rahasia masa depan untuk terakhir kalinya. Hukuman berat bagi Hwan pun menanti. Beberapa menit kemudian suasana kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa, tapi hanya ada Meng Meng dan Taehan di situ. Saat Hwan bertanya di mana Gao, mereka berdua bingung dan tidak kenal siapa itu Gao. Sistem memberitahu kalau hukumannya adalah menghapus eksistensi Gao dari ingatan semua orang. Hwan pulang dengan hancur dan menangis di tangga. Adiknya Le yang pulang main bertanya kenapa kakaknya sedih. Saat Hwan menyebut nama Gao, Le juga menggeleng tidak kenal. Keesokan harinya, Hwan nekat datang ke kantor Le Tao. Benar saja tidak ada satupun resepsionis atau karyawan yang mengenalnya. Untungnya Lu Zhou masih ingat kalau Hwan pernah mengantar dokumen, tapi sikapnya sangat formal. Saat Gao lewat di depannya, ia sama sekali tidak menoleh seolah Hwan orang asing. Meski begitu, Hwan tidak menyerah. Ia bertekad akan membuat Gao jatuh cinta lagi padanya dari nol. Di sisi lain, Taehan terluka saat membantu tim resese menangkap penjahat. Meng Meng yang khawatir meminta Taehan berjanji tidak ikut tugas berbahaya lagi. Tapi kemudian ia sadar kalau itu egois karena Taehan selalu mendukung impiannya menyanyi. Akhirnya Meng Meng mengizinkan Taehan mengejar cita-citanya asalkan bisa menjaga diri. Hwan mencoba mendekati Gao lagi dengan alasan mengantar dokumen. Lu Zhou menerimanya tapi dia bilang tidak perlu langsung ke bos. Tak hilang akal, Hwan menyusul Gao ke toko model pesawat. Ia pura-pura mau membeli model yang sedang dirakit Gao dan meminta tolong dirakitkan model pesawat Wild Vessel. Gao yang hanya ingat Hwan sebagai staf mitra kerja merasa tidak enak menolak dan ini menjadi awal baru bagi mereka. Kemudian produk pembalut wanita She-Series yang baru diluncurkan oleh Le Tao ditemukan bermasalah. Dewan direksi yang sejak awal sudah ragu dengan lini produksi ini makin gencar memberikan kritik. Bahkan mereka sudah bicara empat mata dengan Gao. Gao pun mengadakan rapat departemen. Wei Dazuang sudah siap dengan pembaharuan produk dan bertanya apakah mereka harus lanjut. Gao berpendapat kalau mereka tiba-tiba menghentikan produksi justru akan memancing lebih banyak gosip. Jadi ia memutuskan untuk tetap lanjut sesuai rencana awal. Setelah itu, Wei Dazuang melakukan uji laboratorium pada produk yang bermasalah. Ternyata hanya belasan bungkus yang cacat. Hwan yang mendapatkan hasil tes itu bertekad mencari dalang di balik sabotase ini.
Setelah penyelidikan, ia menemukan gudang tempat penyimpanan barang palsu tersebut. Saat ia mengendap-endap mengambil foto, ia ketahuan oleh penjaga gudang. Mereka berebut kamera dan saat situasi genting, Gao tiba-tiba muncul menyelamatkannya. Polisi pun datang menangkap pelaku dan meminta keterangan Huan Er. Melihat keberanian Huan Er yang rela ambil risiko demi perusahaan, Gao bertanya pendapatnya soal cara menangani opini publik. Huan Er menyarankan agar perusahaan memberi subsidi dana pada supermarket yang menjadi agen mereka. Selain sebagai bentuk kepedulian, hal ini juga penting agar supermarket mau mempromosikan produk baru mereka nantinya. Kemudian Gao menemui Direktur Lee. Ternyata dalang di balik produk palsu itu adalah Direktur Lee sendiri. Ia sengaja mencari masalah agar produksi dihentikan demi kebaikan perusahaan menurut versinya. Gao mengerti niat baik Direktur Lee, tapi ia menegaskan kalau di abad baru ini mereka butuh strategi baru. Bergantung pada modal asing bukanlah solusi jangka panjang. Gao berencana mematenkan produksi series dan yakin bisa membawa Letao menjadi pemimpin industri. Direktur Lee melihat ketajaman bisnis Gao dan merasa lega meski rencananya gagal. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan sibuk di kantor. Huan Er bekerja sangat baik sebagai asisten sementara. Ia selalu menyiapkan segalanya sebelum Gao butuh. Saat lembur, Huan Er membelikan pangsit yang sering mereka makan dulu, berharap rasa itu bisa memancing ingatan Gao. Gao merasa tersentuh dan menawarkan diri untuk mengantar Huan Er pulang. Di sisi lain, Hu Tihan datang ke rumah Zhu Mengmeng dan memasakkan hidangan barat, membuat Mengmeng merasa sangat bahagia. Tihan mengambil kesempatan itu untuk curhat kalau ia ingin kembali ke tim resese. Karena Mengmeng sudah merasakan indahnya meraih mimpi, ia tidak lagi melarang Tihan. Hanya saja, ia meminta Tihan untuk selalu menjaga keselamatan diri. Sesampainya di rumah, Huan Er membuka catatan lagu yang pernah diputar di radio. Saat itu Gao curhat pada penyiar kalau ia benci tapi cinta pada Huan Er, namun tidak berani menembak. Mendengar lagu itu lagi membuat Huan Er menangis. Adiknya Le Er kaget melihat kakaknya menangis. Huan Er beralasan tersentuh oleh lagunya, padahal Le Er sama sekali tidak mendengar suara musik apa-apa. Saat pulang kerja, Gao mendapatkan radio City Voice di mobil. Ternyata Huan Er memesan lagu lama. Gao tidak tahu kalau lagu itu untuknya. Sesampainya di rumah, Gao membuka laci dan menemukan boneka yang mirip Huan Er. Dan di keesokan harinya, ia membawanya ke kantor dan bertanya pada Huan Er. Huan Er lalu menunjukkan foto mereka berdua di Suzhou. Tapi anehnya, di mata Gao, foto itu hanya berisi pemandangan tanpa orang. 你只能看到风景吗？ Sementara itu, Tihan mengajak Mengmeng jalan-jalan di taman. Saat melewati area pemandangan indah, ia menyuruh Mengmeng tutup mata. Begitu buka mata, Mengmeng melihat dekorasi romantis di depannya. Ia menaiki tangga menuju lantai 2 yang dipenuhi balon pink berbentuk hati. Tiba-tiba Tihan mengeluarkan cincin dan melamar. Ia bilang mereka sudah terlalu lama saling melewatkan. Dulu Mengmeng yang aktif mengejar, sekarang giliran dia yang menjaga. Mengmeng pun menerima lamaran itu dengan bahagia. Di sisi lain, Huan Er mengajak Gao kembali ke Green City. Tapi Gao sama sekali tidak ingat tempat itu. Huan Er bercerita kalau dulu ada temannya yang dilamar di sini dan menghela napas kalau cinta butuh waktu yang tepat. Namun Gao berpendapat kalau dua orang yang benar-benar saling mencintai tidak akan pernah terlewatkan. Meski berpisah sementara, mereka pasti akan bertemu kembali. Lalu Huan Er mengajak Gao ke toko bunga untuk menanam bunga pasangan lagi. Dulu Gao pernah menanam bunga matahari. Saat itu Huan Er tidak tahu kalau arti bunga matahari adalah cinta yang diam. Sehingga ia menyia-nyiakan banyak perasaan. Andai tahu bakal amnesia, ia pasti sudah menanam bunga tersebut. Saat Huan Er menanam bunga lagi, Gao melihat adegan yang familiar dan merasa dejavu. Tapi dia belum bisa mengingat sepenuhnya. Malamnya Huan Er minum sendirian di warung tenda. Ia kesal melihat pagernya. Kalau bukan karena hukuman sistem, mereka pasti sudah jadi pasangan mesra. Semakin dipikir, ia semakin marah dan berteriak menyalahkan takdir yang tidak adil karena harus mengejar Gao dari nol itu susah.
Belum selesai ia mengomel, Gao tiba-tiba duduk di depannya dan merebut gelas minumannya. Gao tidak mengerti apa yang diomongkan Huan Er. Huan Er menyuruhnya jangan ikut campur karena bagi Gao, dia cuma orang asing. Tapi Gao bersikeras menemani Huan Er minum. Setelah mabuk, mereka pergi ke toko model pesawat. Huan Er langsung membuka ruang rahasia, membuat Gao kaget karena seingatnya ia tidak pernah membawa siapapun ke sana. Huan Er bahkan tahu soal model pesawat Wild Wessel warna-warni dan memintanya sebagai hadiah. Sesampainya di rumah, Gao menelpon Lu Zhou menanyakan kapan tepatnya Huan Er mulai kerja. Tapi Lu Zhou juga lupa. Karena ulang tahun Gao sebentar lagi, Lu Zhou mengusulkan perayaan di hotel. Anehnya Gao yang biasanya anti ulang tahun malah setuju. Hal ini membuat Lu Zhou tertekan, takut salah urus. Huan Er yang mendengar itu menawarkan diri untuk mengatur semuanya dan menjamin Gao pasti puas. Pada hari ulang tahunnya, Huan Er mendekorasi kantor sebagai tempat pesta. Setelah semua siap, Lu Zhou menjemput Gao. Baru saja masuk, mereka bertemu si Wan Jun yang memberikan kado dan membicarakan kerjasama bisnis. Gao menyambutnya dengan antusias. Melihat itu, Huan Er jadi cemburu dan kesal. Ia meletakkan kado model pesawatnya di meja Gao, lalu pergi menyendiri ke taman. Saat Gao kembali ke ruangan, ia melihat kado dan kartu ucapan dari Huan Er. Ingatannya mulai terpicu. Ia mengajak Lu Zhou mencari Huan Er. Di jalan, ia menelpon dan tahu Huan Er ada di pantai. Saat itu, bir Huan Er tumpah ke ponselnya sehingga sambungan terputus. Tiba-tiba ada orang berteriak ada yang jatuh ke laut. Gao yang panik mengira itu Huan Er dan ia langsung lompat ke laut. Huan Er pun yang mendengar keributan lari ke tepi pantai. Lu Zhou memberitahu kalau Gao tidak bisa berenang. Huan Er pun nekat menyebur menyelamatkan Gao. Setelah insiden dramatis itu, ingatan Gao akhirnya pulih total. Mereka pun menghabiskan malam bersama di villa Gao dengan penuh cinta. Paginya mereka masih enggan berpisah. Saat Gao masak sarapan, pagar Huan Er menunjukkan tingkat kesukaan sudah 900%. Asalkan Gao melamar, Huan Er bisa kembali ke tahun 2025. Tapi sekarang Huan Er malah berat hati meninggalkan dirinya. Melihat Gao sibuk di dapur, Huan Er merasa seperti mimpi dan berharap bisa sarapan buatan Gao setiap hari seumur hidup. Gao juga merenung kalau takdir sepertinya sudah digariskan. Ia mendadak amnesia khusus tentang Huan Er, tapi ia yakin nasib mereka harus ditentukan oleh mereka sendiri. Mereka kemudian pamer kemesraan di kantor, membuat rekan-rekan heboh. Lu Zhou masuk melapor dan Gao bertanya kapan Huan Er masuk. Lu Zhou bilang sebulan lalu ia yang merekrutnya. Tapi Gao ingat jelas kalau ia yang membajak Huan Er dari perusahaan Yunsheng dengan gaji tinggi. Ia juga ingat Huan Er pernah mengomel soal sistem di luar kamar rumah sakit. Ia yakin Huan Er punya rahasia besar. Kemudian Le Tao mengumumkan paten barunya dan menguncang industri. Ayah Gao akhirnya memuji visi anaknya dan merasa lega menyerahkan masa depan perusahaan padanya. Menjelang Imlek, orang tua Gao ada di Hainan. Huan Er mengundang Gao merayakan Imlek di rumahnya. Tapi Gao bilang ada urusan. Tepat di malam Imlek, sang Le Er sibuk pasang lampion dan Huan Er menunggu ucapan selamat. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu Gao. Ayah Huan Er baru keluar dari dapur dan Huan Er dengan bangga memperkenalkan pacarnya. Di meja makan, Gao memberikan hadiah gelang tangan untuk ayah Huan Er dan model tanaman untuk Le Er. Keduanya sangat suka. Ayah Huan Er sangat puas dengan calon mantunya itu, sampai-sampai semua iga babi dipindahkan ke mangkuk Gao. Setelah makan, ayahnya bertanya jabatan Gao. Gao merendah bilang cuma manajemen biasa. Ayahnya menyemangati agar ia kerja keras biar bisa setara dengan Huan Er. Gao hanya mengiyakan sambil senyum. Saat ayahnya membereskan dapur, Huan Er bertanya apa saja yang diobrolkan tadi sambil bersandar manja di bahu Gao. Momen itu diam-diam difoto oleh Le Er. Setelah itu mereka jalan-jalan dan istirahat di rumah Gao.
Huan Er meraba saku Gao dan merasakan kotak perhiasan. Ia panik mengira akan dilamar dan mencoba mengalihkan topik. Ternyata Gao mengeluarkan anting-anting pemberian ibunya. Gao lalu membawa Huan Er ke toko model pesawat. Ruangan rahasia itu sudah disulap jadi tempat romantis untuk melamar. Tapi Huan Er memohon agar Gao jangan melamar dulu. Alasannya ia ingin menikmati waktu pacaran lebih lama. Saat Huan Er ke toilet, pagarnya berbunyi memberi peringatan keras. Karena ia terus menghalangi lamaran, sistem mengaktifkan hitung mundur 3 hari. Jika misi gagal, dunia Gao dan semua orang di dalamnya akan hancur lebur. Huan Er sadar takdir tak bisa diubah. Jadi ia memutuskan untuk menikmati 3 hari terakhir ini sebaik mungkin bersama Gao. Menjelang pernikahan Meng Meng dan Tihan, mereka mengajak Huan Er dan Gao tes makanan hotel. Meng Meng menyindir pasangan itu lelet dan menyuruh cepat menyusul. Di perjalanan pulang, Huan Er mengaku pada Gao kalau ia bisa melihat masa depan. Ia bilang Gao dan Wida Zuang bakal sukses besar. Gao bilang itu karena kerja keras. Lalu Huan Er memberitahu kalau besok Tihan akan mengalami musibah. Demi pernikahan sahabatnya, ia minta bantuan Gao. Sebenarnya Tihan ada tugas khusus besok, tapi Huan Er menelpon menyuruhnya cuti untuk gladi resik pernikahan. Huan Er sengaja merecoki Tihan dengan detail-detail kecil agar dia sibuk. Tihan yang terus ditelepon rekannya jadi tidak fokus. Saat ia mau pergi, Gao menahannya dengan diskusi soal ganti karir demi Meng Meng. Tiba-tiba Tihan dapat kabar kalau lokasi tugasnya tadi meledak. Untungnya tidak ada korban jiwa. Huan Er pun lega karena berhasil menyelamatkan nyawa Tihan. Sesampainya di rumah, Meng Meng lega melihat Tihan selamat. Mereka membayangkan masa depan. Huan Er berpikir kalau nasib Tihan bisa diubah. Mungkin nasibnya dengan Gao juga bisa. Saat menemani Meng Meng fitting baju pengantin, Huan Er membayangkan dirinya memakai gaun itu. Tiba-tiba Meng Meng dapat telepon kalau Tihan terluka saat bertugas. Mereka panik dan langsung ke rumah sakit. Dokter pun keluar dengan wajah sedih. 很遗憾，我们已经尽力了。 Meng Meng sangat putus asa dan terus menggambar wajah Tihan. Huan Er merasa akhir ceritanya dengan Gao tidak bisa diubah. Gao menghiburnya kalaupun mereka tidak bisa bersama selamanya. Kenangan cinta mereka tetap abadi. Di 24 jam terakhir, Gao mengajak Huan Er menyeduh kopi untuk mengenang rasa di tepi sungai Seine. Huan Er berjanji akan mengingat rasa itu selamanya. Mereka juga main sepatu roda dan foto box. Foto terakhir menunjukkan wajah tua mereka. Gao bilang mereka tetap terlihat serasi. Kemudian Gao mengajak Huan Er makan di warung pangsit langganan mereka. Ia bertanya apakah Huan Er lebih suka jalan-jalan saat hujan atau traveling bareng pacar. Huan Er dengan serakah menjawab ingin dua-duanya. Khawatir di masa depan tidak bisa makan pangsit enak ini lagi, Gao langsung mendatangi penjualnya dan memohon diajari resep rahasianya. Huan Er pun jadi sedih. Dulu ia tidak paham kenapa wanita jatuh cinta bisa tersentuh oleh hal-hal kecil. Sekarang ia merasakannya sendiri. Di sebelah warung ada taman hiburan. Mereka kemudian main ke sana. Gao bertanya apa keinginan Huan Er sekarang. Huan Er menutup mata untuk berdoa. Begitu dia membuka mata, Gao sudah berdiri di depannya memegang cincin. Huan Er terharu sekaligus sedih. Gao berjanji berapapun waktu yang mereka punya, Huan Er adalah belahan jiwanya. Mereka berpelukan dan naik komedi putar. Gao pun memotret Huan Er. Tapi tiba-tiba sosok Huan Er menghilang dari lensa kamera. Hanya cincin yang jatuh berdenting di lantai. Gao menangis dan terpaku di tempatnya, menyadari cintanya telah pergi. Huan Er terbangun kembali di tahun 2025 seperti baru bangun dari mimpi panjang. Ia melihat jari manisnya kosong tanpa cincin. Ia bertanya pada asistennya soal Gao, tapi tidak ada yang tahu. Huan Er bilang Gao mau akuisisi perusahaan mereka, tapi bosnya, Pak Zeng, malah tertawa dan menganggapnya gila. Bahkan dia menyuruh menghentikan siaran langsung Huan Er. Huan Er melihat kalender tanggal 28, padahal ia kembali tanggal 26. Ia yakin ada yang salah dan nekat lari mencari kantor pusat Letao. Taksi membawanya keliling sesuai ingatan Huan Er.
tapi gedung Letao tidak ada. Kemudian ia pun kembali ke kantor untuk siaran. Hwan masih yakin Gao ada di dimensi yang sama. Tapi asistennya mengingatkan kalau Gao cuma tokoh novel Goodbye Will Wessel, bukan nyata. Saat siaran membahas novel itu, Hwan curhat kalau dulu ia skeptis soal cinta. Tapi setelah mengalaminya sendiri, ia paham kalau cinta sejati itu tak terhalang ruang dan waktu. Sepulangnya dari kerja, Hwan menemukan surat yang diam-diam diselipkan Gao dulu. Isinya ucapan terima kasih karena Hwan sudah datang ke dunianya dan harapan Gao untuk menemukannya di masa depan. Hwan mulai masa pangsit dengan resep yang dipelajari Gao. Dan di sisi lain, di dunia novel atau masa lalu, Gao sering menonton video kenangan mereka berdua. Kasian, Cuk. 你还是忘了我吧。 Mereka makan di warung pangsit yang sama tapi beda dimensi waktu. Lewat pagar tua yang sudah mati, mereka seolah bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Gao pun bersumpah akan menemukan Hwan lagi. Suatu hari di tahun 2025, Hwan menerima paket besar. Isinya model pesawat Will Wessel, kesukaan Gao, dan cincin lamaran itu. Hwan langsung lari mencari pengirimnya sesuai alamat. Di jalan ia menabrak orang yang ternyata mirip Lu Zhou. Lalu melihat pasangannya mirip Meng Meng dan Tehan lewat bergandengan tangan, Hwan tersenyum lega. Ia berlari ke toko model pesawat yang pernah ia datangi di masa lalu. Teringat impian mengoleksi seluruh seri pesawat. Ia merasa Gao sangat dekat. Dengan gemetar ia membuka pintu ruang rahasia. Di sana terpajang model pesawat Will Wessel warna-warni yang utuh. Dan tiba-tiba terdengar suara familiar dari belakang. Hwan berbalik dan melihat keajaiban itu nyata. Mereka berpelukan dan berciuman bahagia. Akhirnya takdir mempertemukan mereka kembali melintasi waktu. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Peak in 90s episode 1-24. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Bagi yang mau request drama, silakan komen di kolom komentar. Dan tentunya